Chok Raujam adalah seorang pejuang yang berani yang secara harfiah menghabisi 300 pembunuh secara sendiri sambil terjepit di tepi tebing. Dia menyebabkan kekacauan selama 4 hari berturut-turut, terus menumpuk mayat siapapun yang berani mendekati nyonya yang telah dia lindungi dengan nyawanya. Akhirnya, setelah membersihkan gelombang demi gelombang pembunuh, Raujam menghadapi bos terakhir dan kalah. Namun, alih-alih mati sendirian, dia menyeret musuh terakhirnya bersamanya, melompat dari tebing. Kedua petarung bertukar kata-kata terakhir sebelum jatuh ke dalam air dingin yang membeku di bawah. Sudah 900 tahun berlalu sejak saat itu, dan dunia telah membuat lompatan besar dalam teknologi. Kemajuan, selamat datang di abad ke-21. Di atas jembatan yang melintang di sungai, ada seorang siswi berdiri di tepi dengan tidak ada yang mendukung berat badannya. Dia bisa jatuh kapan saja jika dia kehilangan keseimbangannya, dan orang-orang di belakangnya mengira dia mencoba bunuh diri. Tapi bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan, dia hanya berdiri di sana untuk bersenang-senang. Kemudian dia memperhatikan sesuatu yang menarik perhatian. Di bawah jembatan, sebuah gunung es raksasa muncul entah dari mana. Yang membuatnya mengejutkan adalah bahwa gunung es tersebut berisi tubuh terawetkan dari pahlawan kuno yang terjatuh dari tebing saat menjalankan tugasnya. Ketika pihak berwenang mendengar tentang itu, Raujam dibawa ke fasilitas di mana mereka membuat. Pastikan dia terikat erat untuk mencegah pergerakan. Semua orang penasaran untuk mengetahui dari era mana pria tampan ini berasal. Salah satu tebakan adalah dia mungkin berasal dari dinasti Goryeo. Yong Sang-yeong, Direktur Penelitian Intelijen Rahasia DLS, yang bekerja langsung di bawah Presiden, mengawasi kasus ini. Melihat tubuh yang terawetkan dengan sempurna, dia yakin orang kuno ini bisa membantu umat manusia melompat ke dalam mempertahankan tubuh melalui metode kriogenik. Asisten Sang-yeong tidak yakin jika mengikat pria ini sebanyak ini benar-benar diperlukan. Dia khawatir setelah pria kuno ini terbangun, dia tidak akan menghargai perikatannya. Tapi sutradara tidak mau mengambil risiko. Lagi pula, tubuh pria ini tidak bisa dibandingkan dengan manusia modern. Sangat berbeda sehingga dia hampir tidak bisa diklasifikasikan sebagai spesies yang sama. Plus, setiap analisis sejauh ini telah mengubah harapan mereka, dan Sang-yeong cukup yakin masih ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Namun, asisten itu tidak bermaksud terlihat puas diri. Apa yang dia coba katakan adalah bahwa pria ini, sebuah hadiah yang dikirim oleh nenek moyang mereka kepada generasi mendatang, seharusnya tidak diperlakukan dengan begitu keras. Masih, Sang-yeong belum siap untuk melepaskannya kecuali mereka 100% yakin dia bukan semacam bencana yang sedang menunggu untuk terjadi. Tentu saja, asisten tersebut menemukan kekhawatiran yang terasa konyol. Tapi sepertinya orang bodoh ini akan belajar dengan cara yang sulit bahwa kamu tidak boleh mengabaikan nasihat dari seniormu. Orang tua itu benar-benar menerobos semua batasan seperti itu tidak lebih dari tisu toilet. Sebelum kita menyaksikan bencana, mari kita lihat kota yang ramai. Di jalan ada seorang brengsek dan pacarnya yang matre mengemudikan mobil sportnya. Orang ini melaju kencang di jalan raya seolah-olah dia memiliki jalan tersebut. Tapi segera orang malang ini disalip oleh seorang pria tua yang baru bangun dari tidur panjang. Orang itu benar-benar berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Dia membuat Lamborghini merah itu terlihat seperti sebuah kereta keledai dengan kecepatan gila. Tidak hanya dia dapat melampaui mobil sport, tetapi dia juga bisa berbelok tajam tanpa melambat, menyebabkan kecelakaan besar di antara lalu lintas. Semua cowok Gen Z mengeluarkan kamera mereka dan mulai merekam adegan tanpa preseden yang mereka saksikan. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang Ri Ajim. Dia kesulitan mempercayai apa yang dia lihat. Dia berlari di tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Ini sangat aneh dan surreal sehingga dia yakin ini tidak bisa jadi mimpi. Hal terakhir yang dia ingat adalah mencoba melindungi nyonyanya dari para pembunuh itu. Tiba-tiba dia menemukan mobil polisi yang memblokir jalannya, akhirnya membawa. Dia terhenti. Para petugas polisi segera mencoba mengambil alih situasi atas perintah atasan. Mereka mengelilingi Ri Ajim, yang berdiri diam, tampak anehnya tersesat dalam pikirannya. Dia jelas ingat jatuh ke dalam air terjun bersama musuh utamanya, Okeyon. Kemudian, seorang petugas mendekatinya, bersikeras agar dia tidak melawan penangkapan. Terutama karena melakukannya hanya akan membuat segalanya menjadi lebih sulit baginya. Namun pikiran Ri Ajim terlalu terfokus untuk memperhatikan kata-kata petugas itu. Sejauh yang dia ingat, dia mati saat itu.
Tapi jika dia tidak mati, dan melihat semua kekacauan di sekitarnya, baginya, satu-satunya yang terlintas di pikirannya adalah bahwa dia mungkin berada di bawah pengaruh ilusi yang dibuat oleh pengikut Okeyon, Yoon Eun-hye, yang mengkhususkan diri dalam mengacaukan pikiran orang. Dengan pikiran itu, dia menyingkirkan para petugas dengan tangan telanjang, membuat mereka terbang. Dia sangat ingin bangkit dari ilusi ini. Salah satu petugas menembakkan taser ke arahnya, tetapi Ryajim hanya menangkap jarum listrik itu dengan jari telanjangnya. Nah, konsep petir bukanlah hal baru baginya. Saat dia teralihkan, dia terkena serangan jarum yang banyak, menyebabkan otot-ototnya bereaksi terhadap listrik secara naluriah. Para petugas pikir mereka telah mengalahkan makhluk kuno ini. Beach dengan taser mereka, sedikit yang mereka tahu. Ryugayim hanya meraih kabelnya, menariknya begitu keras sehingga petugas kehilangan pegangan pada senjata taser. Kemudian, dia memutar senjata itu kembali ke arah serdadu, membuat mereka terburai seperti pin bowling. Masyarakat umum terpesona. Bagaimanapun, melihat polisi mendapatkan pukulan dari seorang pria yang bahkan tidak bergerak dari tempatnya adalah sesuatu yang benar-benar gila. Chok Ryujim benar-benar bermain-main dengan mereka seperti mereka tidak lebih dari kantong sampah. Tujuan utamanya adalah menemukan kunci di dunia ini yang akan membantunya memecahkan ilusi yang sedang dia terjebak. Semakin banyak polisi yang datang, tetapi Ryujim begitu kuat sehingga dia menghancurkan tanah di bawahnya dengan kekuatan besar, mengirimkan semua mobil terbang. Semua orang ini tidak lebih dari sekadar gangguan baginya. Jadi untuk menghindari masalah, dia melompat tinggi ke udara, seperti Hulk, dan melompat pergi. Tunjukkan kekuatan besar ini membuat tentara bertanya-tanya apakah orang ini bahkan manusia. Kita kemudian beralih ke Jiang Minwoo, Direktur Layanan dari Intelijen Nasional. Dia ditelepon, marah karena kurangnya hasil dari personelnya. Sekarang, dia yakin bahwa pasukan khusus tidak akan mampu berbuat banyak dalam kasus ini, apalagi petugas polisi. Orang di ujung telepon adalah Jiang Sangyong, pemimpin tim operasi ini. Kami sudah melihat dia di fasilitas sebelumnya. Setelah menyaksikan bagaimana pria kuno ini melewati pembatasan dan menyebabkan kekacauan, dia setuju dengan direktur. Direktur tiba-tiba tenang ketika seniornya, yang duduk di kursi belakang, mengambil tanggung jawab penuh atas semua yang terjadi, mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Dia yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, mereka berhadapan dengan pria kuno yang konon tidak berdaya melawan senjata modern. Saat dia mengatakan ini, jalan raya utama dipenuhi kendaraan militer, tank, Hummer militer, bahkan helikopter memenuhi langit. Serius, dengan semua kekuatan militer ini, mereka memperlakukan orang kami seperti ancaman setingkat Godzilla. Ngomong-ngomong, Chok Ryujim berdiri di atas sebuah gedung, sepenuhnya dikelilingi. Bahkan atapnya dipenuhi oleh pasukan polisi bersenjata. Sekarang orang-orang ini menantangnya, dia siap menunjukkan apa yang dia mampu. Tapi sebelum memulai pertarungan, dia mengambil sebatang sapu sebagai senjata pilihannya. Ya, dia sudah bulat dalam keputusannya. Dia akan membuat mereka kesulitan hanya dengan sebatang sapu. Salah satu tentara menembakkan peluru tepat di dekat kakinya, berpikir itu akan mengintimidasi dia. Petugas ini yakin bahwa seorang seniman bela diri kuno sepertinya tidak akan bisa melawan senjata, tetapi sepertinya Chok Ryujim sedang bersiap untuk membuktikan bahwa dia sepenuhnya salah. Sebelum pertarungan bisa dimulai, dan kita menyaksikan kekacauan yang mengikuti, Presiden sendiri memutuskan untuk muncul dan bertemu dengan orang itu. Begitu Presiden melangkah ke atap, detail keamanan yang khawatir memperingatkannya untuk menjaga jarak. Sebagai wakil negara, Kang Jae-kon secara pribadi datang untuk menemui peninggalan masa lalu ini. Dia memberitahu para petugas untuk menurunkan senjata mereka. Tentu saja, sebagai orang tua, Chok Ryujim menyadari bahwa presiden kemungkinan memiliki kedudukan sebagai raja. Pertama, Jae-kon menyatakan permintaan maafnya dari lubuk hati. Bagaimana mereka memperlakukan tamu mereka di masa lalu. Karena Chok Ryujim tidak menyadari sekelilingnya, Presiden memberitahu dia bahwa saat ini adalah masa depan dan tempatnya adalah Korea Selatan. Namun sebelum melanjutkan, Presiden mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dia ingin mengantar Chok Ryujim ke tempat yang lebih baik sebelum mereka berbicara lebih banyak. Saat Presiden mengulurkan tangannya, Chok Ryujim hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Setiap petugas mengawasi dengan hati-hati, mencoba memprediksi langkah selanjutnya.
Tapi Choker Ryujim mengejutkan harapan semua orang ketika dia mengayunkan tongkatnya, bertujuan untuk memenggal kepala presiden. Sejauh menyangkut pria kuno itu, presiden mungkin adalah kunci untuk keluar dari ilusi ini. Para petugas langsung panik, mengarahkan senjata ke kepalanya. Dengan ajaib, presiden masih hidup dan memerintahkan semuanya untuk menghentikan tembakan. Sementara itu, Choker Ryujim yakin bahwa ini bukan ulah Yun Eunhee. Lihat, dia adalah ilusionis terhebat di Goryeo, jadi tidak mungkin dia menciptakan ilusi di mana musuhnya tidak menderita. Mengingat pertempuran itu, Choker Ryujim tahu bahwa apa yang dia rasakan selama pertemuannya dengan para petugas tidak terasa seperti ilusi. Jadi, dengan semua yang ada dalam pikirannya, satu-satunya kesimpulan yang bisa dia tarik adalah bahwa tempat ini nyata. Adegan beralih ke tempat aman presiden, rumah, di mana makanan yang melimpah disajikan untuk Choker Ryujim. Tapi sebelum menikmati kesenangan yang tidak berarti, Bro ingin memastikan di mana dia berada. Presiden mengklaim itu adalah pangkalan rahasia, tempat yang ditentukan untuk pertemuan seperti ini. Dia bersikeras agar tamu-tamu tuanya menikmati diri mereka, karena semua makanan telah disiapkan sesuai dengan tradisi dan selera era saat ini. Karena Choker Ryujim tidak mengambil inisiatif untuk mencicipi terlebih dahulu, Presiden mengambil inisiatif dan mengambil suapan pertama. Sambil makan, dia bertanya apakah Choker Ryujim masih memiliki keraguan bahwa dia tidak berada di masa depan. Tentu saja, Choker Ryujim cukup pintar untuk menyadari hal itu. Sekarang, dia cukup yakin bahwa dia memang di masa depan. Presiden senang mendengar bahwa dia mengerti. Sekarang, seharusnya tidak sulit baginya untuk memahami bahwa alasan dia bisa bergerak setelah beku begitu lama adalah karena teknologi medis modern, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada masanya. Choker Ryujim mengingat waktu sebelum dia mati. Racun di tubuhnya sudah menyebar, dan dia semakin tertusuk oleh musuh bebuyutannya. Karena dia satu-satunya yang tersisa di sini, ini berarti semua musuhnya sudah jatuh. Presiden melanjutkan omelannya. Meskipun dia tidak yakin apakah Choker Ryujim akan bersedia menerima syarat-syaratnya, Presiden ingin cukup dermawan untuk menawarinya dukungan untuk membantunya beradaptasi dengan tempat ini. Tapi sebagai balasannya, dia ingin kerjasama Choker Ryujim. Ini bukan permintaan yang terlalu berat, hanya permintaan sederhana. Untuk memperjelas, Presiden memberi isyarat kepada Direktur Intelijen Nasional, dan para lelaki dengan cepat menyalakan TV. Seorang reporter berita melaporkan penampakan pria super kuat. Tak hanya dia secepat mobil, tapi dia juga terlihat terbang. Orang-orang biasa sudah mulai menghubungkan titik-titik, mencurigai bahwa pria yang mereka lihat terbang di kota adalah orang yang sama yang ditemukan di gletser Sungai Han. Ada desas-desus yang menyebar bahwa orang yang menyebabkan kekacauan di kota adalah individu yang sama ini, dan orang-orang bahkan menyebutnya sebagai manusia super. Lalu, reporter mengumumkan berita terbaru. Semua itu adalah bagian dari produksi film, dan sutradara ingin mendapatkan realisme tertinggi. Pada dasarnya, pemerintah telah mengatur seluruh laporan berita untuk meyakinkan publik bahwa penampakan aneh itu hanya sebuah pertunjukan. Mereka tidak bisa membiarkan kebenaran terungkap. Orang-orang belum siap untuk mengetahui tentang makhluk seperti Choker Ryujim. Lagi pula, dia adalah orang yang terbekukan, mampu bertahan melalui abad-abad. Jika mereka bereksperimen dan mempelajari situasi ini, Presiden percaya itu bisa mengarah pada kemajuan luar biasa. Banyak negara telah mencoba mencapainya sebelumnya, tetapi sejauh ini, mereka hanya gagal, karena mereka kekurangan teknologi pencairan yang penting. Tapi sekarang, Choker Ryujim muncul sebagai harapan mereka. Jadi, Presiden meminta Choker Ryujim untuk bekerja sama dengan mereka demi negara dan generasi mendatang. Tapi Choker Ryujim dengan tegas berkata tidak, tanpa ragu sedikitpun. Tentu saja, Presiden terdiam, sementara Choker Ryujim melangkah menuju pintu keluar. Bagi Choker Ryujim, adalah berani bagi Presiden untuk menganggap dia memiliki niat untuk hidup di era ini. Karena kata-kata tidak cukup untuk meyakinkan pejuang kuno ini, Presiden memutuskan untuk melanjutkan dengan rencana B. Para petugas cepat-cepat menyusun senjata jarum mereka, mengarah ke Choker Ryujim, dan mulai menyerangnya dengan anak panah. Anak panah itu mengenai punggungnya dengan tepat, tetapi dia tidak bergerak sedikitpun. Meskipun Choker Ryujim mungkin pernah menghentikan senjata taser sebelumnya, sutradara yakin orang ini tidak bisa menahan penenang yang cukup kuat untuk membuat gajah pingsan. Meskipun sutradara mungkin benar, tetapi Choker Ryujim bahkan tidak membiarkan anak panah itu menembus kulitnya.
Sebuah lapisan aura tebal mengelilingi tubuhnya, mencegah jarum menyentuhnya. Aura dalam dirinya terkumpul di tangannya, dan dalam sekejap, dia membuat para petugas terbang ke segala arah, seolah-olah mereka tidak lebih dari boneka ringan. Pertunjukan kecil ini, kekuatan berfungsi sebagai pengingat bagi presiden yang gigih ini untuk tidak melakukan trik ini lagi. Meskipun demikian, presiden masih tidak bersedia membiarkan Choke Ryugem pergi dengan mudah. Selanjutnya, sekelompok petugas bersenjata tongkat listrik masuk, mengepung Choke Ryugem. Tanpa ragu, mereka menyerangnya, tetapi Choke Ryugem bergerak begitu cepat sehingga petugas yang menyerangnya meleset sepenuhnya. Petugas lain mendekat, tetapi satu orang merasa akhirnya bisa menjatuhkan Choke Ryugem dengan tongkatnya. Namun sebelum tongkat itu dapat menyetrumnya, Choke Ryugem menghilang dalam sekejap seperti bayangan. Dia bergerak begitu cepat sehingga dia meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Pada suatu titik, para perwira bodoh itu menyadari mereka tidak sebanding dengan pria ini. Dia bahkan tidak menyerang, meskipun menghadapi musuh bersenjata. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan para lawannya adalah menonton saat dia pergi tanpa terluka. Presiden, setelah menerima kabar tentang kegagalan mereka, kesulitan untuk percaya bahwa mereka kalah dari seorang pria saja. Sekarang, dia yakin mereka tidak bisa menangkapnya dengan paksa. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mencari metode alternatif. Lagi pula, Choke Ryugem bukanlah makhluk biasa, dan pencarian skala besar kemungkinan akan diperlukan. Tiba-tiba, seorang pria bergegas masuk untuk melaporkan berita mendesak. Mereka telah menemukan lokasi pria yang mereka cari. Meskipun mereka tidak yakin dengan alasannya, dia berada di tempat yang sangat mudah terlihat, berdiri di atap gedung tertinggi. Sepertinya Choke Ryugem akan melompat dari gedung tinggi ini untuk mengakhiri hidupnya. Anda lihat, dunia ini tidak menawarkan apa-apa baginya. Hidupnya tidak berarti, karena dia tidak memiliki tujuan untuk tetap hidup. Satu-satunya alasan dia hidup adalah untuk melindungi nyonya dari musuh. Tapi sekarang tidak ada nyonya untuk dilindungi dan tidak ada musuh untuk dilawan, tidak ada alasan baginya untuk ada. Dia berharap dia telah mati ketika dia jatuh dari tebing bertahun-tahun yang lalu. Saat dia mulai turun, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah wajah di papan iklan menarik perhatiannya seketika. Ternyata, wajah di papan iklan itu terlihat persis seperti Okoyon, musuh terakhirnya, seseorang yang seharusnya dia kalahkan. Matanya membesar terkejut saat ingatannya kembali ke waktu dia berhadapan dengan Okoyon, seorang penjahat yang menempatkan anggota keluarganya dalam ilusi untuk saling membunuh secara brutal di depan matanya. Bunhai dan Okoyon bekerja sama untuk sepenuhnya memulai era kehancuran di Goryeo saat segalanya terbakar. Pengawal itu menatap penuh tekad melawan musuhnya, Okoyon, yang menikmati menyiksa pendekar pedang dan berjanji akan meratakan dunia. Okoyon bertanggung jawab atas segalanya. Meskipun anak kita yakin bahwa dia telah membunuh pria itu dalam pertarungan terakhir mereka, ternyata bajingan itu masih hidup di masa depan. Ini mengubah perspektif Ryujiam tentang segala hal. Keberadaan musuhnya memberi makna dan tujuan dalam hidupnya. Memperpanjang tangannya mengarah ke tanah, pria itu memberikan tekanan begitu besar sehingga dia menghentikan jatuhnya dan menempatkan kakinya di permukaan. Banyak yang tidak dia ketahui, dan dia bertekad untuk mencari tahu. Adegan berpindah ke Presiden Jae-kun yang kehilangan akal setelah mendengar bahwa anak kita melompat dari gedung tertinggi yang bisa dia temukan. Tapi fakta bahwa tubuhnya tidak dapat ditemukan bahkan lebih menakutkan daripada berita pertama yang diterimanya. Untungnya mereka bertemu seorang saksi yang bertemu dengan orang itu, dan menurut kesaksiannya, dia hanya bertanya tentang informasi Yeonwoo. Di dunia ini, Yo Yeonwoo adalah sosok yang penting. Dia adalah kebanggaan Korea, bintang film kelas dunia yang terkenal di seluruh dunia karena bakatnya yang luar biasa sejak usia muda. Dia menarik perhatian dari benua lain, dan dengan wajah seperti model, dia memiliki daya tarik yang tak terelakkan dalam kepribadiannya. Berkat keberadaannya saja, nilai saham perusahaannya meningkat, dan karena dia adalah bintang paling terkenal di Korea, dia telah mengangkat status negara itu dalam peringkat global. Dengan kata lain, dia adalah definisi dari seorang pria hebat, yang tidak sesuai dengan deskripsi yang ditunggu Ryu Gi-hyom. Seolah-olah dia merasa semakin tidak pada tempatnya, sekarang bahwa identitas Oh Kyung tampak berlawanan dengan pria yang seharusnya dia menjadi. Mengingat informasi tersebut, Ryu Gi-hyom mencurigai bahwa ada dua kemungkinan. Yang pertama, model ini mirip dengan Oh Kyung, dan yang kedua,
pria itu sebenarnya adalah dia sambil menipu seluruh dunia. Dan untuk alasan yang menarik, Ryu Gi-hyom sangat berharap bahwa ini kemungkinan kedua, merasa dorongan untuk menemuinya. Dia meminta anak itu untuk membawanya ke Yeonwoo, yang jelas merupakan permintaan gila dari seorang anak normal yang jelas tidak bisa menghubungi selebriti seperti itu. Bahkan anak itu sampai berpikir jika dia menemukan semacam orang bodoh karena menanyakan pertanyaan itu. Namun, dengan ketakutan anak itu, Ryu Gi-hyom tidak dalam suasana untuk bermain-main. Orang itu memberikan tekanan begitu besar hingga membuat kaca setiap layar pecah. Rugem menuntut jawaban dari anak itu, menginginkan cara untuk menemukan Yeonwoo. Anak itu berpikir dia akan dibunuh jika tidak memberinya jawaban. Jadi akhirnya dia mengaku mendengar model itu berpergian beberapa tahun yang lalu di luar negeri. Ryu Gi-hyom menyadari bahwa ini berarti targetnya sudah pindah ke negara lain. Mari kita kunjungi Tanah Kebebasan Amerika. Di sini, model tersebut sedang makan siang dengan nyaman ketika tiba-tiba dia dipukul di wajah oleh buff Kanye West di sini. Berbicara tidak karuan dalam bahasa Inggris, pria Amerika itu menuntutnya untuk meninggalkan tempat itu. Ternyata ini seharusnya hanya adegan film yang mereka sutradarai, jadi semuanya tenang. Sang sutradara sedikit kesal karena Yeonwoo belakangan ini tidak berada dalam elemen terbaiknya, dan dia butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan adegan. Untuk menebus hal itu, model yang percaya diri, dengan wajahnya yang sudah bengkak, meminta orang Amerika itu untuk memukulnya di sisi yang lain juga. Adegan dijadwalkan untuk diulang saat tiba-tiba, lampu gantung pecah dan jatuh. Kanye yang kekar tidak akan bisa merilis album lain jika itu mengenai dirinya, tetapi untungnya model Korea itu datang menyelamatkan nyawanya di momen krusial. Staf segera bergegas untuk memeriksa keadaan mereka. Mereka tidak mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Untungnya mereka berdua selamat, dan tidak ada yang terluka. Kecuali untuk Yeonwoo, yang sebagian besar melukai tangannya. Di rumah sakit, mereka terkejut menemukan bahwa Yeonwoo merusak tubuhnya hanya untuk menyelamatkan orang lain. Juga, untuk tindakan berani tersebut, dia mendapatkan banyak hadiah dari semua orang untuk mempercepat pemulihannya. Yeonwoo berpikir itu ide yang baik untuk membagikan hadiah-hadiah ini kepada anggota staf rumah sakit yang dermawan. Dia juga meminta maaf karena mengacaukan jadwal film karena kondisinya baru saja sekarang, tetapi mereka hanya senang dia tidak terluka terlalu parah. Juga, Yeonwoo menyadari bahwa syuting bukanlah hal yang penting saat ini, terutama ketika dia mendengar kabar yang mengejutkan. Kembali di Istana Biru, Presiden Gekon mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, hanya untuk menemukan anak kita menunggunya, setelah dengan mudah melewati tingkat keamanan yang ketat. Gekon teringat merasa sangat ketakutan kemarin, karena hanya 9 jam yang lalu. Anak kami muncul di kantornya seperti Batman. Dia datang untuk menerima tawaran kerjasama yang dia tolak sebelumnya. Hanya saja kali ini, dia memiliki satu syarat yang menyertainya. Mengulurkan foto Yeonwoo, dia meminta presiden untuk membantunya mencari seseorang yang dapat diandalkan, yang bisa dengan mudah bertemu dengannya di ruangan yang sama dengan Yeonwoo. Gekon siap untuk apapun selama dia berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya sebagai imbalannya. Ryu Jim mengamati bahwa tindakan berjabat tangan sebagai bentuk kepercayaan tidak ada di zamannya, tetapi dia tetap menjabat tangannya. Kembali ke masa kini, Gekon mengetahui bahwa Ryugum sangat ingin bertemu dengan Yeonwoo, tetapi itu tidak akan mudah karena mereka sangat jauh darinya. Adegan memotong ke bagian di mana mereka akhirnya mencapai tempat tinggal Yeonwoo. Model tersebut terkejut bertemu dengan presiden dan orang yang dibawanya. Yeonwoo memperkenalkan dirinya dengan ramah, sementara Ryu Jim sangat waspada, karena ini adalah saat untuk melihat apakah orang ini benar-benar Okeyeon atau bukan. Gekon mengetahui bahwa model tersebut baru saja merentangkan lengannya akibat cedera. Ryu Jim jauh lebih bersedia untuk menemuinya dan mengulurkan tangan. Selebriti tersebut awalnya terkejut menemukan orang yang sama dari berita ada di depannya. Mereka berjabat tangan dengan baik sementara Gekon menyarankan untuk duduk di tempat yang nyaman. Tetapi itu bukan bagian yang penting. Bagian yang penting adalah bahwa kita, anak laki-laki itu hampir menghancurkan tangan Yeonwoo dengan genggaman yang sangat kuat. Tetapi dengan keheranan, orang ini tidak mengeluarkan jejak chi dari tubuhnya, terlihat seperti manusia biasa. Kecewa, Ryugum meminta maaf atas gangguannya. Gekon memberitahu keduanya untuk membuat diri mereka nyaman sementara ia pergi ke kamar mandi. Meskipun ia pergi sebagai alasan, ia sudah menyiapkan orang-orangnya untuk siap jika terjadi sesuatu.
Kamar itu menjadi kosong sampai hanya ada dua pria yang tersisa berbagi meja berhadapan satu sama lain. Meskipun ia menikmati tehnya, Ryugum sangat depresi, menyadari bahwa orang ini hanya mirip dengan fitur wajah Okeyon. Pada akhirnya, seperti dia sendiri di dunia ini, sampai Yeonwoo mengumumkan nama Ryugum, mendekat untuk membisikkan keterkejutannya melihatnya masih hidup. Untuk kejutan Yeonwoo, pengawal yang dia anggap sudah mati ternyata masih hidup. Ryugum begitu siap untuk bertindak pada titik ini sehingga dia melepaskan aura kekerasan untuk memperingatkan Yeonwoo, mempertanyakan apakah semua ini hanyalah permainan bagi si brengsek. Pada akhirnya, Yeonwoo hanyalah identitas palsu bagi pria di bawahnya. Ini selalu Okeyon, yang hanya mengarah pada satu penjelasan. Dan itu adalah bahwa Okeyon pasti telah mendapatkan semacam keterampilan yang memungkinkannya menyembunyikan tingkat kainya di depan umum. Ryugum khawatir betapa cepatnya pria ini kembali ke masa depan di depannya. Okeyon langsung memberitahunya bahwa membunuhnya di sini tidak ada artinya, jadi dia seharusnya tidak mengeluarkan niat membunuhnya secara terbuka. Dia menilai bahwa Ryugum baru saja menyesuaikan diri dengan dunia ini, sementara Okeyon sudah menjadi bagian darinya dan telah menyatu. Ryugum mengajukan pertanyaan langsung tentang bagaimana dia datang ke masa depan, tetapi Okeyon yang cerdas tetap menjaga rahasianya. Mengarah ke satu-satunya kekhawatirannya, Ryugum mempertanyakan satu orang yang benar-benar dia pedulikan. Dia ingin tahu apakah gadis yang ditugaskannya untuk dijaga juga datang ke masa depan seperti mereka. Tetapi Okeyon sedang ingin bermain-main dengan perasaan anak kita, jadi dia memberinya jawaban setengah hati. Jawaban seperti itu seharusnya berupa teka-teki. Selesai dengan omong kosongnya, anak kita benar-benar memberikan tekanan begitu besar terhadap meja sehingga membuat Okeyon dan kursinya terlempar kembali ke dunia. Dari penampilannya, Okeyon tidak mau bekerja sama, jadi Ryugum memutuskan dia akan mencari jawaban sendiri. Dia menatap Okeyon, yang muncul dari puing-puing, mengingat kembali dan mempertanyakan apakah ini adalah kenyataan yang pernah mereka bagikan dalam kehidupan lain. Namun, Okeyon kini terlihat sangat percaya diri setelah serangan terakhir dari lawannya. Seolah-olah dia bisa merasakan bahwa Ryugum belum sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Sebelum mereka tarian, Okeyon menghentikannya untuk memberitahu Ryugum tentang penghalang ilusi khusus yang telah dia tempatkan. Dengan ini, dunia luar tidak akan melihat mereka bertarung sembarangan satu sama lain, dan sebaliknya akan tampak seolah-olah mereka sedang bertemu kembali seperti teman lama. Lucu, tetapi Bro sangat peduli tentang reputasinya untuk menjaga hal itu, bahkan sebagai penjahat. Okeyon berlari masuk, tetapi anak kita segera menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Dia sama sekali tidak menghadapi Okeyon. Ryugum menghancurkan kerucut pinus di tangannya dan menyatakan bahwa dia akan mencari tahu kebenaran sendiri. Dia berkomentar bahwa meskipun telah menyembunyikan kuncinya dalam keadaan normalnya, orang ini sebenarnya bocor beberapa kuncinya sambil membela diri, yang mengungkapkan kepada Ryugum bahwa dia sama sekali bukan Okeyon. Wanita yang menyamar sebagai Yanwoo tiba-tiba kembali ke wujud aslinya, jelas terkesan bahwa dia mampu menyusun kebenaran hanya dalam sekali temui. Kalian ingat Yunhai, gadis yang hampir membuat anak kita mengakhiri hidup presiden sebelumnya? Ya, kenalan kita Itachi di sini. Perspektif kembali ke hari terakhir pemberontakan, di mana dia jelas mengingat Yunhai jatuh ke kematiannya setelah terluka parah. Dia yakin itu adalah akhir baginya, jadi ini aneh. Yunhai tertawa melihat kebingungannya dan mengungkapkan bahwa Okeyon yang sebenarnya adalah sosok yang cukup penting di dunia ini. Dia mengambil identitasnya sebagai Yanwoo karena bosnya sibuk mengurus pertemuan lain untuk rencananya. Dan dalam laporan hari ini, dia sangat senang untuk memberitahu Okeyon tentang kembalinya Ryugum. Juga, menilai kekuatannya dari sebelumnya, dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Ryugum di sini. Itulah sebabnya saudara perempuan Itachi menggunakan jutsu klon bayangan untuk menghadapi anak kita. Tapi dia lupa siapa yang dia hadapi karena dia dengan mudah mengalahkan salah satu klon tersebut. Dia sudah selesai mendengar dia bicara. Bro pada dasarnya bilang untuk diam. Tentu saja, karena Ryugum telah mengeluarkan begitu banyak ki dari tubuhnya setelah baru saja bangkit, itu akan berdampak padanya. Dan dugaan itu saja menjadi kegagalan terbesar Yunhai, karena anak kami mengingatkannya bahwa dia berbeda. Dengan satu serangan, dia mengatasi semua klonnya. Dia terjatuh di tanah, tak berdaya menghadapi dia. Ryugum jelas ingat telah mengalahkan pikiran psikopat itu hari itu. Dia terjatuh dari tebing dengan cedera yang seharusnya sulit untuk sembuh,
jadi sulit untuk percaya dia bisa bertahan sejauh ini. Eun-hae mengungkapkan bahwa dia juga percaya bahwa dia akan mati hari itu. Tetapi saat membuka matanya, realitas menjadi berbeda untuknya. Dia berada di masa depan, terlihat bingung di depan seorang pria yang mengenakan setelan bagus dengan rambut abu-abu. Dia adalah Oh Kye-yeon, dan dia sudah membantunya menyesuaikan diri di dunia baru ini. Ini berarti bahwa Oh Kye-yeon adalah yang pertama terbangun di antara mereka, dan karena dia adalah atasannya, Eun-hae tidak ingin menyerah sampai akhir. Dia nyaris menarik perhatian Ryugum dengan serangan tajamnya, tetapi anak kita membalasnya tepat waktu, mendorongnya menjauh dengan pukulan berat. Eun-hae praktis tidak bisa melanjutkan pertarungan, sementara Ryugum mendekatinya, mengingatkan betapa menyedihkannya penampilannya ketika dia berkata bahwa Oh Kye-yeon sebenarnya menyelamatkan hidupnya. Eun-hae baru di sini selama sebulan, tetapi itu bukan yang dikhawatirkan Ryugum. Dia ingin tahu kapan tubuhnya memulai proses pembusukan. Dia tidak tahu kemana arahnya, jadi dia merobek bajunya, memperlihatkan daging yang membusuk di bawahnya. Ryugum menambahkan bahwa Oh Kye-yeon sebenarnya tidak pernah menyelamatkannya. Dia hanya menggunakan mantra untuk menjaga agar dia tetap hidup untuk sementara waktu, sampai akhirnya dia menemui ajalnya setelah tidak lagi berguna. Eun-hae menjadi sangat marah sebagai tanggapan, menggeram padanya karena mengatakan hal-hal yang begitu konyol. Ryugum mengerti bahwa dia belum pernah mendengar teknik ini. Tapi di matanya, putusannya jelas. Dia hanyalah alat dalam rencana Oh Kye-yeon. Selain itu, dia menghibur dirinya sendiri dengan memikirkan mengapa dia memaksanya melakukan semua pekerjaan sepele ini. Itu karena nilai dirinya tidak lebih dari itu di mata Oh Kye-yeon. Ya, ini berakhir menjadi mimpi buruk bagi Eun-hae, yang trauma menyadari bahwa dia akan segera terbaring di bawah tanah. Namun, ada jalan keluar, cara yang hanya diketahui Ryugum. Dia harus menyuntikkan chi yang berbeda dari chi yang merusak tubuhnya, dan dia menunjukkan caranya dengan menginfuskan sebagian chi miliknya untuk membalikkan infeksi itu. Ini mengonfirmasi bagi Eun-hae bahwa tuannya berencana untuk menghabisinya secara diam-diam. Ryugum menyimpulkan bahwa entah dia atau Oh Kye-yeon yang bisa menggunakan teknik infus, jadi dia harus membuat pilihan. Untuk memilih sisi, menyadari bahwa sudah sampai pada titik ini, Eun-hae berkomentar bahwa dia ingin hidup dan meminta perintah dari Ryugum. Oke. Saya benar-benar pikir dia akan berakhir mati seperti yang terjadi dalam kebanyakan cerita. Tapi ini benar-benar perubahan yang bagus. Ryugum mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk bertindak sebagai agen ganda mulai sekarang. Di adegan berikutnya, Yeon-woo keluar dengan tiba-tiba dari pintu, memohon untuk diselamatkan dari Ryugum. Dia memberitahu presiden dan mendesak agar mereka segera pergi. Banyak membuat mereka bingung. Presiden merasa takut dengan keberadaan orang berbahaya di dalam ruangan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ketika masuk, mereka menemukan Ryugum, yang telah merusak seluruh tempat. Dia meminta maaf karena membuat kekacauan dan menawarkan kompensasi dengan cara apapun yang dia bisa. Alasannya, dia sedang menguji sesuatu. Presiden tidak khawatir tentang itu segera, dan malah bertanya apakah Ryugum baik-baik saja dalam keadaan mentalnya. Mengenai Yeon-woo, mereka juga khawatir tentang dia, bertanya-tanya apakah dia terluka di suatu tempat. Sebenarnya, Eun-hae agak marah menemukan anak kita muncul begitu, tidak stabil seperti itu, terutama ketika tidak biasa baginya untuk bersikap seperti ini. Pura-puranya bisa membawanya meraih Oscar, ternyata. Bagaimanapun, dia ingin berbicara serius dengan Eun-hae segera, membahas tujuan mereka terkait Oh Min-kyeon. Perspektif kembali ke masa lalu, di mana pendekar muda diberitahu tentang satu-satunya tugasnya. Dia seharusnya mengeluarkan senjatanya untuk melindungi orang-orang penting di sekitarnya. Pengawal ditugaskan untuk melindungi mereka dengan nyawa mereka, dan dia sering diingatkan bahwa hidupnya tidak begitu berarti dibandingkan dengan orang yang ditugaskannya untuk dilindungi. Sementara itu, karena pengawal hidup untuk melindungi orang lain, mereka memiliki tekad yang tidak biasa dan tidak berniat untuk mati. Ryugum terbangun di lab, di mana para peneliti dalam keadaan siap siaga, mendapati kondisinya tiba-tiba tampak lebih tidak stabil daripada sebelumnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia ingin tahu seberapa lama penelitian ini akan berlangsung. Presiden mengatakan kepadanya untuk bersantai karena mereka bisa terus melanjutkan di lain waktu. Anda tahu, Presiden benar-benar mulai menarik perhatian saya, karena dia memberikan penghormatan yang layak kepada anak kami alih-alih memperlakukannya seperti budak.
Ryugum lebih suka melanjutkan penelitian di lain waktu karena dia harus memenuhi janji penting kepada seseorang. Tepat di adegan berikutnya, Eun-hae yang seperti model melihat Ryugum, mengatakan bahwa dia tiba lebih lambat dari yang dia kira. Dia bisa merasakan bahwa seseorang mengikutinya, tapi tidak apa-apa, karena itu hanya salah satu dari presiden. Mereka memutuskan untuk membahas rencana mereka sembari makan, tetapi Eun-hae sedikit terkejut bahwa dia begitu nyaman memesan banyak minuman dengan uangnya. Bro menyuruhnya untuk tenang karena dia yang seharusnya menjalankan interogasi di sini. Lalu dia mulai dengan menjelaskan latar belakang Okeyon, yang pada dasarnya telah mengalahkannya dalam pertemuan terakhir mereka. Okeyon adalah anggota dari keluarga yang dia ditugaskan untuk melindungi. Sudah lama dipercaya bahwa Okeyon bertemu dengan kematiannya dalam sebuah insiden. Tapi tidak ada yang bisa mengira bahwa dia berpura-pura mati untuk merencanakan sebuah pemberontakan. Eun-hae berbagi bahwa dia adalah orang yang penuh rahasia, sementara dia hanya mengikuti perintahnya tanpa bertanya. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, Ryugum bertanya apakah ada orang lain dari masa lalu yang datang ke masa depan. Sejauh yang dia tahu, Eun-hae, Okeyon, dan Ryugum adalah satu-satunya. Karena rasa ingin tahunya, dia mencari catatan mengenai orang lain, tapi tidak menemukan apa-apa. Ryugum tahu bahwa Okeyon sebenarnya sedang di luar negeri saat ini, sementara Eun-hae agak tidak suka bahwa dia akan segera bertemu dengannya dalam keadaannya yang sekarang. Faktanya, Okeyon telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anak kita terlihat tidak tertarik dengan omongannya dan menghentikannya, tapi sebenarnya karena dia melihat sesuatu yang membuat matanya melebar dalam kejutan ekstrim. Yanwoo yang sebenarnya, atau seharusnya saya katakan Okeyon yang sebenarnya, kebetulan menatap mereka berdua dari luar restoran. Senyum terbentuk di wajahnya, dengan Okeyon menyadari bahwa dunia menjadi lebih menarik dari pengungkapan ini. Ryugum bangkit, menyebut pertemuan mereka tidak ada hasilnya dan menyedihkan. Dia ingin menambahkan lebih banyak syarat pada perannya. Sekarang setelah dia melihat pria itu secara langsung, sesuatu yang penting terbangun kembali di dalam diri Ryugum. Dia telah sangat terbenam dalam perasaannya untuk membalas dendam sehingga dia sama sekali mengabaikan satu hal yang paling berarti baginya. Ryugum memberitahunya bahwa dia sangat percaya pada kemampuan gadis itu untuk bertahan hidup, yang ditugaskan untuk dilindunginya, meskipun ini adalah pernyataan yang cukup konyol dari sudut pandang Eun-hae, yang sudah mencari dokumen. Kata-kata Master Ryugum terdengar keras dan jelas di dalam pikirannya. Satu-satunya tugasnya adalah melindungi orang yang ditugaskan kepadanya, dan mengikuti aturan besi itu, dia akan mencari wanita itu terlebih dahulu. Eun-hae mengingatkannya bahwa tidak akan mudah untuk mencarinya, karena dia bahkan tidak ingat wajahnya. Tetapi anak kita ini entah bagaimana, simp atau mesin sialan dengan cara dia mengambil pensil dan mulai menggambar wajahnya dengan detail terperinci. Sudah mengabdikan hidupnya untuknya, seharusnya ini mudah baginya. Sampai bocah bodoh ini memunculkan gambar dan plot twist. Karya ini sama sekali bukan milik Picasso. Adegan beralih ke Choi Shun. Temannya sedikit kesal karena dia pergi tanpa menemuinya. Juga, dia adalah gadis yang sama dari awal cerita yang ingin mengakhiri hidupnya. Selain itu, latar belakang Seyun adalah dia sebenarnya populer di sekolahnya. Seorang model dengan klub penggemar penuh orang aneh dan kutu buku yang berpikir mereka bakal terkenal seperti LeBron. Dan karena para pengintip jorok itu, teman Seyun agak khawatir tentangnya. Temannya juga merasa cemburu atas perhatian besar yang didapat Seyun di sekolah. Saat mereka sedang bercanda, Ryugum dan Eun-hae melihat dua gadis muda tersebut dari kejauhan. Eun-hae sebenarnya cukup bingung dengan teknologi smartphone, mengomentari betapa itu adalah lautan informasi yang luar biasa. Betapa hebatnya waktu untuk hidup. Kembali ke cerita, Ryugum sangat senang mereka membuat kemajuan yang baik di sini. Awalnya dia mengira akan memakan waktu hingga setahun untuk sampai ke titik ini. Dia memberitahu Eun-hae untuk diam karena mereka di sini untuk mengamati dia, ketika tiba-tiba sekelompok orang aneh mendekati dua gadis muda itu. File PDF ini yang terlihat seperti pengganggu di sini mencoba menarik perhatian Seyun, bahkan menuntut pelukan darinya karena obsesi mereka. Tapi dengan cara mereka mendekati kedua gadis itu, wajah Seyun terpukul ketakutan sementara dua bajingan jelek itu bersikap seolah ia berhutang budi kepada mereka karena menjadi penggemarnya. Ryugum dan Eun-hae mengamati dari kejauhan, menyadari mereka harus segera campur tangan. Dan sekarang untuk informasi tentang wanita itu. Dandelion adalah kata pertama yang terlintas di pikirannya saat menggambarkan kepolosannya.
Seorang gadis kecil dan polos yang menangis tanpa henti, meskipun berasal dari keluarga kaya. Setiap kali dia sakit, kondisinya tidak bisa dibandingkan. Dia adalah definisi seseorang yang perlu bergantung pada orang lain untuk eksistensi yang aman. Ryugum melompat masuk tepat saat raja konyol ini mencoba memeluk Seyun. Eun-hae melirik teman Seyun. Dan jika kalian berpikir bahwa Seyun adalah wanita Ryugum, kalian salah. Dia adalah temannya. Dan dia tidak lemah, tidak di kehidupan sebelumnya dan bahkan tidak sekarang. Dia adalah gurunya. Ryugum mendekatinya dan dia perlahan mendekatinya. Anak kita meminta maaf karena terlambat menyelamatkannya, dan bahkan menawarkan jaketnya sendiri untuk melindungi dari dingin. Hanya dengan pertemuan ini, Ryugum sangat yakin pada orang di depannya. Tapi dengan sangat terkejut, gadis itu langsung menyerang, menyengatnya dengan pukulan kuat di perut. Ryugum jelas tidak mengharapkan itu, dan aku juga tidak. Gadis ini bukan sosok terjepit, dia adalah senjata. Dengan senyum di wajahnya, dia berbagi bahwa sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Ternyata gadis itu salah mengira dia sebagai penggemarnya. Temanku sangat terpukul menyadari bahwa dia bahkan tidak mengingatnya sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki nama yang sama dengan dirinya. Gadis tersebut tidak mengerti apa masalahnya, dan bertanya apakah dia penggemar Seyun. Ryugum tampak sangat bingung, menyadari bahwa ini bukan hanya soal kenangan tetapi juga soal sikapnya. Dia sekarang berbicara dengan orang yang sama sekali berbeda. Anak itu menundukkan kepalanya karena malu, menyadari bahwa dia telah memukulnya tanpa alasan. Beberapa anak laki-laki dari kelas tiba-tiba muncul untuk melindungi Seyun dan temannya, mengira bahwa anak kita berusaha mengganggu mereka atau semacamnya. Tapi saat ini, Ryugum tidak peduli dengan apapun. Yang dia tahu adalah kenyataan pahit bahwa anak ini berbeda dari majikannya. Mereka meninggalkannya dan pergi bersama Seyun. Tetapi gadis itu tampak dalam keadaan berpikir, melihat pria itu berdiri sendiri dengan ekspresi sedih. Dari interaksi ini, dia bisa merasakan bahwa dia adalah seseorang yang telah menjalani hidup yang sangat menyedihkan. Di adegan berikutnya, atau pagi berikutnya, Ryugum dan sahabat setianya Eun-hye tiba di makam tempat wanita yang dikasihinya konon dimakamkan. Eun-hye menganggapnya agak biasa, tetapi berpikir itu disebabkan oleh berlalunya waktu. Mereka mengonfirmasi informasi tersebut dengan bertemu dengan sejarawan terkemuka di bawah perintah presiden. Setelah mengonfirmasi dari beberapa sumber, mereka mengetahui bahwa wanita Ryugum meninggal pada hari pemberontakan. Barang pribadi terakhirnya disimpan dengan sakral di makam. Eun-hye tampak baik-baik saja tetapi Ryugum sangat terguncang, begitu banyak sehingga dia memukul tanah untuk melampiaskan frustrasinya. Adegan terakhir terulang di pikirannya berulang kali. Oke Yeon tak terhindarkan mengalahkannya dengan memisahkan pengawal dari satu-satunya tujuannya. Sayangnya, dia melanggar aturan pekerjaannya dan gagal dalam tujuan terpenting dalam hidupnya. Di depan makamnya, dia merasa putus asa memikirkan kegagalan memenuhi harapannya. Saya benar-benar merasa kasihan padanya. Rasanya seperti melakukan sesuatu dengan penuh pengabdian selama beberapa dekade dalam hidupmu dan menyadari usaha tersebut tidak berarti sama sekali. Sekarang setelah mereka mengonfirmasi kematiannya, mereka mengalihkan perhatian mereka kepada anak itu yang sebelumnya, yang memiliki wajah mirip dengan majikannya. Kembali ke adegan di sekolah, gadis itu terkejut karena dia satu-satunya karyawan yang tersisa. Bosnya yang pemabuk bersantai-santai. Dia terlihat seperti versi Nanami yang bahkan lebih depresi. Sideok terlalu malas sehingga dia ingin gadis itu membuatkan semangkuk ramyun sebagai bagian dari pekerjaannya. Sementara gadis itu kesal karena dia disuruh melakukan tugas yang begitu menghina ketika seharusnya dia bisa sukses dan terkenal suatu hari nanti. Sideok merasa gadis itu cukup mengganggu sehingga dia bangkit dan memasak untuk dirinya sendiri. Wawancara gadis itu sedang tayang di TV sementara Sideok menyuruhnya untuk lebih sabar untuk sejenak lagi. Sideok menerima telepon mendadak, hanya untuk mendapati dirinya merasa bersemangat. Mengakhiri panggilan, dia membagikan kabar baik kepada Min Daewol, memberitahunya bahwa dia akhirnya berhasil mengamankan pertemuan drama dengan perusahaan produksi yang luar biasa. Mata Dul bersinar dengan kebahagiaan, menyadari bahwa dia akan mendekati kesempatan seumur hidup di sini. Karena mereka diundang untuk pertemuan, Dul memutuskan untuk pergi, tetapi dia merasa kurang nyaman dengan lokasi pertemuannya karena tidak cocok untuk gadis muda sepertinya. Namun, dia menganggapnya sebagai masalah perusahaan saja. Para pewawancara memanggilnya, meminta gadis itu untuk mengambil minuman,
sangat mengejutkannya. Dia mengingatkan mereka bahwa dia masih di bawah umur, jadi itu tidak mungkin. Suasana tempat ini sama sekali tidak terasa seperti wawancara. Ini tidak profesional, dan dua pemabuk ini berperilaku seperti orang gila. Mereka menyuruhnya untuk merasa nyaman karena ini hanya pertemuan pengantar, bukan yang resmi. Pertama, dia mengira itu baik-baik saja, tetapi saat salah satu dari mereka yang menjijikkan mengganggu tubuhnya, dia menyadari bahwa ini adalah tempat terakhir di bumi yang seharusnya dia berada. Sebuah kesadaran yang mengerikan muncul bagi gadis muda ini, yang menyadari arah apa yang sedang dituju. Dia mengambil kendali atas situasi tersebut, dan berdiri, menyatakan bahwa dia tidak ingin hidup seperti itu meskipun dengan harga sebuah gedung. Tapi itu tidak lagi penting, karena hanya beberapa saat kemudian, dia jatuh ke tanah sebagai korban obat yang dicampur dalam air. Dengan tubuhnya tidak bergerak di tanah, dia menyadari mereka telah menipunya dengan meracuni air juga. Adapun Sadeok, dia sudah sangat depresi sampai menjadi putus asa. Mereka menganggap dia mungkin sedang tersenyum membaca skrip sekarang. Dengan gadis yang pingsan, salah satu pria menyarankan agar mereka memanfaatkan mimpi gadis itu untuk membantu mencapai tujuan mereka sendiri. Menerima telepon dari pemimpin mereka melaporkan bahwa kemajuan mereka sejauh ini berjalan lancar. Kembali di tempat Presiden Jack Kun, cowok kita melihat bulan yang cerah, mencatat bahwa dia hanya tersisa satu hal dalam hidupnya, dan itu adalah balas dendam. Dia benar-benar berniat untuk menghancurkan segala sesuatu yang telah dibangun Okyon dalam hidupnya, merobohkannya sampai dia memastikan keduanya tetap mati untuk selamanya kali ini. Eun-hye mengejutkannya dengan kunjungannya larut malam. Dan juga, kita mengetahui bahwa dia telah memberinya Chi setiap hari. Dan saya pasti tidak berbicara tentang hal-hal yang kalian pikirkan. Dia datang untuk memberitahunya tentang beberapa berita menarik, meskipun itu bukan tentang Okyon, tetapi tentang gadis yang muncul seperti wanitanya. Setelah menumbuhkan ketertarikan pada Doula, Eun-hye mulai menyelidiki secara resmi untuk melacak setiap kaitan dengan dia. Dia dengan mengejutkan mengungkapkan bahwa, sama seperti wanita Ryu Jae-yum, gadis ini juga berasal dari keluarga Min. Dan itu berarti dia adalah keturunan langsung dari orang yang tidak bisa dia lindungi. Setelah mengikuti gadis itu untuk beberapa waktu, Eun-hye mengetahui bahwa dia saat ini berada dalam situasi buruk dan membutuhkan bantuan. Meskipun setelah apa yang dia katakan, Ryu Jae-yum sama sekali tidak peduli tentang seorang keturunan. Dia kembali masuk, menunjukkan tidak ada minat sama sekali, bukan kepada seseorang yang bahkan bukan majikannya. Eun-hye merasa sedikit kesal dengan reaksi Ryu Jae-yum, meskipun dia sudah susah payah melacak gadis itu dengan teliti. Setelah menerima telepon tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia harus buru-buru. Di dalam, dia merasa seperti jika Ryu Jae-yum seharusnya meninggalkan gadis itu jika dia merasa bosan. Duduk dalam keheningan, pria yang depresi itu mengingat sebuah kenangan dari orang yang paling ia cintai. Dia memberinya banyak reaksi berbeda sampai hari pemberontakan tiba. Merasakan bahwa wanitanya akan terancam, dia menyuruhnya untuk mengevakuasi diri dengan aman. Tapi dia memintanya sebuah permohonan terakhir, meminta agar setiap kali dia melihat ke belakang, dia harus ada untuk mendukungnya. Wajah itu dibandingkan dengan Dul yang terpotong-potong di dalam pikirannya. Terlalu banyak pikiran membingungkan pemuda itu, yang telah sepenuhnya meyakinkan dirinya bahwa gadis itu bukanlah majikannya. Dul tidak ada hubungannya dengannya, jadi mengapa dia harus peduli? Juga, dia berpikir bahwa pasti ada seseorang di luar sana yang sudah mencoba melindunginya. Mari kita kembali dan mengunjungi Nanami lagi, yang telah menerima Baekso sebagai rekrut baru untuk melamar posisi manajer. Sontak, Baekso terkejut karena dia langsung menjadi manajer pada hari pertama tanpa bahkan wawancara. Lagi pula, pria ini sebenarnya tidak peduli bahwa Baekso adalah seorang pemula. Dengan itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada pria itu, mengingat bahwa setelah Dul, dia adalah satu-satunya karyawan di sini. Dia punya kejutan untuknya, dan bertanya-tanya bagaimana pertemuan itu berlangsung baginya. Menerima telepon dari bosnya, pria berambut putih itu sangat marah. Dalam beberapa saat dia pergi ke kamar mandi, segala sesuatunya menjadi berantakan dan target. Melarikan diri, anak buahnya yang bodoh mencoba menyentuh tubuhnya dan berakhir mendapatkan masalah karenanya. Dan sekarang, karena korbannya telah melarikan diri, mereka akan berada dalam kecurigaan besar oleh polisi jika masalah ini dilaporkan. Namun,
Si pria dengan potongan rambut bowl di sini berpikir bahwa gadis itu tidak seharusnya pergi jauh, mengingat dia masih terpengaruh obat-obatan. Dan kecurigaan mereka benar. Dul hampir tidak dapat berjalan, membantingkan dirinya pada dinding untuk berjalan. Sayangnya, dia kehilangan ponselnya di dalam kamar, jika tidak, dia bisa menelepon polisi. Gadis malang itu bahkan tidak bisa melihat lorong, sementara para pria dengan cepat mengejarnya untuk menangkapnya. Merayu untuk kakinya. Untuk bergerak, dia terus melangkah, mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Begitu tangannya mencapai pegangan pintu, dia terdorong ke belakang saat para pria mengejarnya. Potongan rambut mangkuk di sini ingin menyakitinya, tapi dia sudah terlihat depresi. Mereka sedikit terkejut dengan kekuatan mentalnya yang gila karena sudah bertahan selama ini. Tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi, mereka memutuskan untuk membawanya kembali. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Potongan rambut mangkuk dapat merasakannya dengan jelas, hingga seluruh gedung mulai terguncang. Menyadari bahwa itu adalah gempa bumi yang kuat, gadis itu merasakan sebuah kesempatan. Lampu padam dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Yang mengejutkannya, pintu juga terbuka. Karena bocah kami sudah masuk. Kembali di kediaman presiden, dia menerima catatan dari Unhai, masih tidak tahu mengapa dia bersusah payah datang ke sini untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Sebenarnya, dia bisa saja mengabaikannya, jadi dia tidak tahu mengapa dia ada di sini. Tanpa menjadikan jawaban terlalu rumit, Ryugum menerima bahwa dia ingin melakukan perbuatan baik. Pria yang mengancam meminta mereka melepaskan gadis itu segera. Dengan ketakutan, pria berambut putih itu terkejut, tidak tahu dari mana orang ini berasal. Juga, tanah masih bergetar di bawah mereka, sementara Ryugum dengan santai melemparkan tangannya. Tubuhnya terdorong, menghantam berbagai permukaan sebelum jatuh ke tanah. Selanjutnya giliran potongan rambut mangkuk, yang mungkin hampir ngompol karena terkejut. Ryugum, dengan tatapan mengancam, menuntut agar dia melepaskannya, dan tanpa disadarinya, dia tidak mengerti mengapa dia merasa begitu marah. Potongan rambut mangkuk berlari menjauh setelah melihat manusia lain sebelum matanya diperlakukan seperti boneka latihan. Dia sangat takut sehingga dia berlari sampai ke mobilnya dan mencoba untuk pergi, hanya untuk dihentikan oleh Ryugum, yang menambahkan bahwa dia tidak pernah menyuruh orang brengsek itu untuk pergi. Potongan rambut mangkuk menyeret dirinya keluar dari mobil, sementara Ryugum mempertanyakan apa yang mereka lakukan pada gadis itu untuk buat dia tak sadarkan diri. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya jika tidak mendapatkan jawaban. Bertanya sekali lagi saat dia mendorong mobil itu dengan aura yang kuat, dia mempertanyakan apakah mereka meracuni dia. Dan jika iya, Ryugum ingin antidot segera. Potongan mangkuk mencoba menjelaskan bahwa gadis itu hanya sedang dicerahkan dan akan segera bangun. Tapi pria ini tidak mencari jawaban murah saat dia membuat sandwich dari tangan pria itu. Ryugum memberinya peringatan yang menakutkan, mengancam akan mematahkan lehernya jika dia menemukan bahwa dia berbohong. Potongan mangkuk bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat banyak pria yang mengenakan setelan seperti agen pemerintah datang untuk menetralkan situasi. Ternyata itu adalah keamanan. Tim dan mereka menyuruh anak itu untuk lari. Ryugum memperhatikan kondisi gadis itu, tetapi pemimpin tim darurat memiliki rencana berbeda dan ingin mengambil alih tanggung jawab atas anak tersebut. Mereka bahkan tidak memperkenalkan diri kepada Ryugum dan dengan mudah memerintahkannya untuk menyerahkan gadis itu atau mereka akan menggunakan kekuatan. Tapi anak kita siap untuk bertindak, memohon kepada mereka untuk melanjutkan dan mencoba. Mengingat interaksi pertama mereka dan bagaimana dia membantunya baru saja, Ryugum percaya bahwa dia seharusnya yang bertanggung jawab atasnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia adalah manajer anak itu, bahkan jika hanya untuk sehari. Anak berambut cepak itu berbicara dengan bosnya dan mengetahui bahwa dia adalah seseorang yang mengirim pengawal untuk mengambil alih situasi dalam keadaan darurat. Tapi ketika anak itu melaporkan bahwa mereka tidak mengharapkan bertemu dengan manajer duel, bosnya terkejut. Fokus pada Ryugum dan pengawal, mereka menuntut verifikasi segera untuk membuktikan keterkaitannya dengan anak itu. Menanggapi permintaan mereka untuk mengautentikasi, Ryugum meminta anggota keamanan untuk membuktikan cara kepercayaan agar dia bisa menyerahkan dueles dengan aman. Menginternalisasi pikirannya, dia sama sekali tidak mempercayai orang-orang ini, yakin bahwa mereka memiliki niat mencurigakan. Salah satu pria keamanan mencoba menyerangnya tetapi dia terkena tendangan di perut dan kemudian terdorong pergi.
Dengan serangan telapak tangan, dengan tubuhnya di tanah, Ryugum bertanya-tanya apakah dia sudah melampaui batas. Pemimpin tim selesai berperilaku baik dan memberi isyarat kepada timnya untuk menyerang anak kita. Tapi ini bukanlah tentang Jujutsu Kaisen, karena Ryugum dengan santai mengalahkan mereka habis-habisan dengan berbagai serangan sampai dia jadi pemenangnya. Saat dia menjauh dari tim yang tersisa, Ryugum merasakan perasaan yang tidak dia siapkan. Pemimpin tim keamanan masuk untuk melanjutkan pertarungan dan akhirnya gadis itu bangun. Dia tidak ingat anggota tim keamanan, jadi dia menyuruhnya untuk menutup mata sejenak dan mengumpulkan serangan yang kuat. Di dalam sekejap, tim tersebut terbalik seperti disundul karena mereka semua terjatuh seperti pin bowling oleh serangan eksplosif Ryugum. Gadis itu terlalu terkejut untuk bicara. Reaksinya hanya pengakuan bahwa dia adalah manusia yang sangat kuat. Di adegan selanjutnya, dia dengan aman dikembalikan kepada bosnya, yang menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan mengirim gadis itu sendirian tanpa siapapun untuk menjaga. Dia tidak tahu ini akan terjadi dan tertipu oleh perusahaan hanya karena namanya besar. Meskipun dia tampak baik-baik saja, jelas bahwa situasi ini jelas mempengaruhi gadis itu. Meskipun dia menganggap ini adalah kesempatan yang baik pada awalnya, itu bisa saja berakhir dengan sangat buruk bagi Dul. Sangat marah, bosnya dalam suasana hati untuk membunuh orang-orang yang menyakiti karyawannya. Tapi karyawannya sendiri menunjukkan pendekatan konyolnya. Dia tidak bisa hanya melawan perusahaan raksasa. Dan meskipun dia ingin mengekspos orang-orang brengsek itu atas apa yang mereka lakukan, itu sangat tidak realistis karena mereka lemah. Dalam keadaan ini, tidak peduli seberapa keras mereka meninggikan suara, mereka akan kalah. Itulah sebabnya dia tidak ingin bosnya melanjutkan dan memulai pertarungan yang tidak berarti. Sebagai gantinya, dia lebih senang membalas mereka nanti dalam jangka panjang. Sebaliknya, dia berpikir lebih penting untuk berterima kasih kepada seseorang yang telah membantu mereka. Menyeret dirinya ke Ryugum yang tidak peduli, dia membiarkan bos mengambil alih percakapan. Meskipun dia ingin memberikan kompensasi kepada anak kita, Regam benar-benar tidak peduli dengan apapun selain gadis itu telah menjadi penggemar langsung pria ini karena sangat baik dalam bertarung. Dia berpikir menugaskannya untuk posisi manajer akan sangat baik, terutama karena mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah gadis yang salah dia kira juga secantik dia. Selain itu, bos di sini mewawancarai pria itu dan mengetahui bahwa dia praktis tidak memiliki pekerjaan saat ini. Sementara Dul terkejut dengan apa yang dia lakukan, karena dari sudut pandang bos, mereka berdua terlihat sempurna bersama, jadi dia langsung menawarkan pekerjaan sebagai manajer. Dan baiklah, kembali ke kelas, Dul mendapat pujian dari Sion karena telah bergabung dengan perusahaan produksi besar, tidak mengetahui jenis masalah yang terjadi malam itu. Dul membicarakan detailnya dan menjelaskan bahwa itu tidak berjalan dengan baik. Merasa pusing, dia menjauh dan dengan gugup meminta bantuan untuk memberinya beberapa rahasia perdagangan. Permintaan pribadi seperti ini membuat Sion agak ragu, tetapi berkat kepribadiannya yang terlalu baik, dia menerimanya dengan sepenuh hati. Dia siap menjawab pertanyaan apapun ketika sekelompok preman datang mendorong mereka keluar dari jalan. Ini adalah geng Oganel, tetapi terima kasih kepada manajer pribadi Sion, mereka takut terlibat dalam hal yang serius. Sion percaya bahwa mendapatkan manajer itu penting untuk situasi seperti ini. Memilih seseorang yang dapat diandalkan lebih penting daripada memilih seseorang yang kuat, karena orang itu harus bisa diandalkan. Kata dapat diandalkan mengingatkannya pada pria yang baru-baru ini dia kenal. Ryugum sedang mengamati pemandangan kota di malam hari ketika Enhe tiba untuk melayaninya. Bro sedikit terlalu keras padanya karena dia selalu menunjukkan bahwa Enhe terlambat setiap kali. Selain itu, karena dia sering terlambat, dia penasaran jenis jadwal pribadi seperti apa yang dia miliki. Enhe menolak untuk membicarakan itu dan mempertanyakan mengapa dia memanggilnya. Bro hanya ingin mengetahui tentang peran manajer selebriti, sesuatu yang bahkan tidak diketahui cewek ini. Menerima tatapan tajam darinya, dia menjelaskan bahwa peran tipikal seorang manajer melibatkan memeriksa kondisi selebriti dan mengurus negosiasi atas nama mereka. Pada dasarnya, seorang pengasuh yang selalu menjaga mereka. Sekarang setelah dia mengungkapkannya, dia ingin tahu mengapa dia bertanya. Ryugum menjelaskan bahwa dia mendapatkan pekerjaan baru sebagai manajer Minjul, yang mengejutkannya dengan keras, terutama karena pria ini sebelumnya sangat menolak dia hari itu. Dia bahkan mengutuknya karena berubah pikiran dan curiga bahwa ini akan terjadi pada akhirnya.
Selain itu, dia berhasil mengetahui sesuatu yang menarik dari gadis itu. Kembali ke tim darurat, dia melaporkan kepada pemimpinnya tentang pria yang tidak biasa dan bagaimana dia bertanggung jawab atas kegagalan misi. Sementara itu, Ryugum mengungkapkan kepada Eunhye betapa dia berjuang melawan sekelompok pria yang mencoba menyelamatkan hidupnya. Namun dari satu tatapan, dia bisa tahu bahwa para pria ini berbeda. Dia menyerang mereka dengan Chi dan mereka masih mampu bangkit kembali. Kembali ke adegan bos mereka yang telanjang, Bro memukul dengan sangat keras sehingga mengirim pemimpin timnya ke dinding, mengingatkan mereka bahwa mereka juga manusia yang tidak biasa. Fakta bahwa mereka gagal dalam misi ini adalah puncak dari rasa malu. Mereka tidak bisa memikul. Jangan membuat kesalahan dalam misi ini mengingat betapa pentingnya. Ryugum memberitahu Eunhye bahwa orang-orang di dunia ini seharusnya tidak terbiasa dengan konsep Chi. Ini adalah dunia saat ini, dunia tanpa konsep seni bela diri Chi, tetapi dia bisa merasakannya dari pria-pria itu. Juga, bos tim darurat sekarang secara pribadi penasaran dan ingin bertemu pria misterius ini sendiri. Reaksi Eunhye sangat liar setelah mendengar itu darinya. Dia ingin tahu apakah dia berkata jujur atau tidak, sementara Ryugum tidak mengerti mengapa dia begitu kesal tentang ini. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang dia ketahui yang tidak dia ketahui. Mata Eunhye membelalak ketakutan, mengingat bagaimana Okyeon memberitahunya bahwa Chi internal sudah tidak ada lagi. Jadi ini berarti tidak mungkin, tetapi ini hanya menambah bukti lebih lanjut bahwa Okyeon menggunakannya seperti alat. Mengingat pertemuannya dengan Okyeon di masa sekarang, dia belajar bahwa dunia telah berubah cukup banyak selama 8 abad mereka tidak ada. Rata-rata tubuh manusia kehilangan salah satu fungsi intinya. Sekarang ini menjadi dunia di mana bukan seni bela diri, tetapi pengembangan dan teknologi yang maju. Dia bahkan mengagumi kekuatan ilmu pengetahuan, karena setelah hidup hanya untuk waktu yang singkat, dia memahami bahwa Chi tidak lagi diperlukan di dunia seperti itu. Tetapi itu menambah misteri mengapa Eunhye dipertahankan hidup begitu lama. Ryugum menambahkan bahwa dia tidak mengalami Chi yang sederhana, jadi dia pengamatan sedikit pendek visi saat ini. Itulah sebabnya dia ingin menyelidiki orang-orang itu terlebih dahulu. Bro benar-benar terjun dari gedung di depan dia, melakukan pendaratan superhero, dan Jojo berjalan untuk mengungkap kebenaran di bayangan yang disembunyikan darinya. Keesokan harinya, kita melihat sekolah terbaik di Korea, yang dipenuhi dengan mobil-mobil paling eksotis di sekitarnya. Sekolah menengah Yongjin adalah sekolah yang diinvestasikan secara pribadi oleh pemerintah, dan mirip dengan universitas dengan berbagai kursus dan kegiatan yang ditawarkannya. Dan kebetulan Dul bersekolah di sekolah ini. Sekolah orang-orang sok kaya dan anak-anak dari dana percayaan seperti 3 gadis nakal itu. Sayangnya, tidak seperti yang lainnya. Dari para siswa, dia adalah seseorang yang hanya masuk karena keberuntungan. Dia dibully hanya karena ada, dan karena latar belakangnya, mereka memperlakukannya dengan buruk, bahkan mencoba menjadikan Soyeon sebagai sasaran seperti dia. Dul membalas Sojung, dan meskipun dia ingin memukul gadis itu dengan sekuat tenaga, dia malah semakin dibully dan diprovokasi oleh para lelaki di kelasnya. Seluruh kelas bersikap bermusuhan terhadapnya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencegah nasibnya. Selain itu, para siswa penasaran tentang siswa pindahan yang akan bergabung dengan mereka hari ini. Guru datang dan memberitahu mereka untuk duduk. Anak-anak sepenuhnya mengharapkan seorang gadis baru, mengetahui bahwa mereka standar tinggi guru. Tapi yang mengejutkan semua orang, terutama Dul, adalah anak kita Chok Ryujium, terlihat menawan dalam seragam itu. Mari kita kembali beberapa langkah dan melihat pertemuannya dengan Presiden. Dia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan sekolah, dan beralasan bahwa rasa ingin tahunya tentang dunia ini membuatnya ingin mengejar jalan pengetahuan. Presiden kemudian mengangkat Direktur Layanan Intelijen Nasional untuk menangani permohonan ini atas namanya. Selama usianya bukan masalah, dia bisa bergabung. Dan tebak apa? Anak kita sekarang menjadi bagian dari kelas, dan semua gadis mengaguminya. Bahkan para laki-laki pun mengagumi penampilannya, percaya bahwa dia adalah bintang masa depan atau aktor. Janiel menyisihkannya dan memperkenalkan diri serta memuji fisik pria itu. Menanggapi dengan nada yang mencekam, Ryujium berbagi bahwa dia mendapat keuntungan dengan mengambil kepala, atau dengan kata lain, menggorok orang. Hal yang paling lucu adalah bahwa nerd Kikuk yang memberitahu dia tentang Yanwu beberapa hari yang lalu juga bagian dari kelas ini. Dan anak itu praktis bergetar di sini. Janiel tertawa di wajah Ryujium karena berperilaku seperti karakter anime.
Anak penakut itu di sini bergetar, takut pria ini mungkin menjadi sangat marah dan menghancurkan seluruh sekolah. Ryugum melirik lucu padanya, dan juga melihat Dul memberi isyarat kepadanya untuk keluar dari kelas untuk berbicara. Jadi dia pergi ke sana, dan mendapatkan perhatian dari gadis itu karena menghadiri sekolah. Dia tidak percaya dia bisa masuk dengan mudah dan ingin tahu lebih banyak tentang identitasnya. Namun, sebelum datang ke sekolah ini, Ryugyum dilarang keras untuk mengungkapkan identitasnya. Anak saya dilatih media untuk situasi seperti ini sebelum masuk sekolah. Jadi dia berbagi jawaban yang diperintahkan untuk diberikan, menyatakan bahwa dia bergabung melalui penerimaan khusus. Pada saat yang sama, dia adalah manajernya, yang merupakan pekerjaan yang mirip dengan bodyguard. Mengetahui bahwa orang-orang berbahaya itu mengincarnya, dia ingin mendekatinya dan melindungi selebriti itu. Namun, dia sedikit tersingkir dan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal seperti itu di sekolah, karena mereka berdua akan mendapat masalah. Dia berpikir lebih baik bersikap seperti orang asing di sekolah, dan dia menjauhi kenyataan, karena dia belum benar-benar menjadi selebriti. Gadis ini sedang didekati, tetapi pasangannya seperti Batman dan menghilang dalam sekejap. Mari kita beralih ke adegan lain, di mana salah satu anak nerd sedang dibuli karena uang makan siangnya. Kamu tahu, situasi bully yang khas. Bagaimanapun, anak ini tidak gentar dan tidak mau menyerahkan uangnya, jadi dia menerima pukulan yang sangat menyakitkan di perut karena tidak mematuhi perintah. Knock. Cahaya hari keluar darinya. Kontrol tirani Janiel atas kelasnya membuat yang lainnya menggigil ketakutan. Dalam perjalanan ke sini, anak kita bertanya-tanya ada apa. Alasan dia menghilang sekejap adalah karena dia merasakan jejak Chi dari dekat. Janiel membuat anak itu berlutut mengumpulkan uang. Anak yang penakut itu menjelaskan bahwa Janiel memiliki kebijakan memungut pajak dari semua orang. Dia memperlakukan ini sebagai taman bermainnya, dan diizinkan melakukan apapun yang dia mau karena dia punya latar belakang keluarga yang kuat. Cara termudah untuk menggambarkannya adalah raja. Dan seperti yang bisa kamu tebak, kata raja cukup memicu anak kita, yang benar-benar jijik terhadap yang menyedihkan. Lemah sekali situs yang dimiliki Janiel, meskipun dia adalah raja. Tapi kata-kata beraninya barusan didengar oleh Janiel dan sisa anak buahnya. Tentu saja, Ryugyum yang sopan itu meminta maaf karena telah membuat raja marah. Janiel mengira dia mengancam untuk naik di hierarki dalam tangga kelas. Anak buahnya berpikir dia lebih dari cukup untuk menangani orang seperti Ryugyum. Tapi Janiel sangat marah dan langsung mendorong orang itu, menunjukkan rahangnya, meminta pukulan bersih di tinju. Ya, kata-kata terakhir yang terkenal di sini. Ryugyum dengan tulus bertanya apakah dia siap mati, yang mungkin terlihat seperti berlebihan bagi orang lain. Tapi orang ini benar-benar serius. Marah bahwa dia masih pamer, Janiel bersiap untuk memukul anak kita. Anak yang lemah tidak percaya mereka sudah berkelahi di hari pertama kepindahannya. Tiba-tiba, guru datang dan mengganggu kesenangan Janiel saat dia hendak memulai pertarungan. Dia diperintahkan untuk menyelesaikan urusan ini di luar sekolah. Janiel mengingatkan Ryugyum bahwa dia akan membuat hidupnya menyedihkan mulai sekarang, yang merupakan ancaman kosong dari pengecut sepertinya. Bro di sini bertindak seolah-olah dia akan menghancurkan Ryugyum. Sementara itu, anak kita melihatnya dengan bingung. Hari itu saat istirahat makan siang, Ryugyum meminta untuk duduk dengan sekelompok siswa. Tetapi, yang mengejutkannya, mereka semua meninggalkan meja itu. Rasa takut. Mungkin karena mereka tidak ingin diasosiasikan dengannya karena takut pada Janiel. Karena tidak ada yang ingin duduk dengannya, anak pemalu itu meminta untuk berbagi meja. Jadi mereka berbicara dan makan bersama. Anak kita sedikit terkejut mengapa semua orang takut padanya. Anak pemalu itu mengungkapkan bahwa dia pada dasarnya sudah ditandai mulai sekarang oleh Janiel dan anak buahnya, yang berarti kehidupan sekolahnya akan sangat sulit. Orang ini menyiksa orang sampai mereka terpaksa meninggalkan sekolah. Dan itulah alasan mengapa mereka semua mengabaikannya. Namun, anak itu juga tidak tahu mengapa Ryugyum tidak menghajar Janiel, padahal dia tahu dia bisa saja melakukannya. Juga, dia ingin menjelaskan sesuatu tentang pertemuan pertama mereka. Dia sudah bisa merasakan bahwa orang ini aneh. Jadi dia dengan lucu bertanya apakah anak ini semacam manusia super dari waktu yang berbeda. Yang mengerikan karena ramalan anak itu sangat tepat. Bagaimanapun, guru itu menggeram pada siswa baru, bermaksud untuk berbincang dengannya. Mereka pergi ke ruangan terpisah,
dengan guru yang menanyakan pertanyaan sepele tentang pengalaman sekolah. Ryu Gi-um menjawab bahwa dia tidak merasa guru-guru itu membantu atau sesuai seleranya, karena mereka tidak lagi menjunjung tinggi moral yang baik seperti dulu. Tentu saja, anak itu tahu persis apa yang terjadi di sini dan mengapa guru membawanya ke sini, jadi dia memberitahu Eun-hae untuk menjatuhkan. Bertindak, penjahat favorit kami kembali ke wajah normalnya dan terkejut mengetahui tentang jejak Chi dari sekolah. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang bisa menyimpulkan milik siapa Chi itu. Itulah sebabnya, anak kita sengaja mencoba membuat keributan, berusaha memaksa seseorang untuk menggunakan Chi dalam situasi itu. Itu adalah kesempatan bagus yang rusak karena guru. Tapi selain itu, dia telah mengonfirmasi satu hal lainnya, yaitu bahwa martial Chi masih ada di dunia ini. Selain itu, Janiel saat ini sedang memukuli anak lemah itu, yang hanya akan membuat lebih memuaskan ketika anak kita memukulnya sampai ungu dan biru. Anak itu disuruh melepas bajunya dan memukulnya. Belakang, anak itu memukul lembut di bahunya, tampak trauma seperti biasa. Janiel menunjukkan wajah Junho yang ketakutan dan memberikan sayatan yang menghancurkan, menggebrak tubuhnya. Para preman menyaksikan pemimpin mereka bermain-main dengan hewan peliharaannya yang baru. Mereka juga ingat melihat Ryu Gi-um di kafetaria berbicara dengan Junho, itulah sebabnya dia dihukum untuk itu. Dengan kecepatan yang berjalan, Junho ditakdirkan untuk melepas celananya. Tapi kemudian, anak berkacamata dari sebelumnya datang untuk menghentikannya. Dia adalah ketua kelas, dan dia memutuskan untuk bertindak setelah berbagi pertemuan dengan Duel, yang kecewa padanya karena bersikap lemah kepada para pembuli. Pertemuan itu mengembalikan sebagian dari keberaniannya. Menyelesaikan, satu-satunya alasan presiden kelas tetap diam hingga sekarang adalah karena dia ingin menjaga kehidupan yang tenang untuk masa depannya. Tapi sekarang dia sudah tidak mau diam lagi. Bro benar-benar bertindak seperti Superman melawan Janiel dan hampir menghancurkannya ketika Ryu Gi-um muncul entah dari mana untuk memblokir serangan. Dengan ini, dia mengonfirmasi sesuatu. Ryu Gi-um kemudian mulai menghancurkan eksistensi Janiel dengan berkata bahwa dia bukan raja, tapi bajingan dengan cara dia menangani semuanya. Provokasi ini membuat anak buah Janiel menyerang siswa pindahan. Mengingat pertemuannya dengan presiden, dia dijelaskan dengan tegas untuk tidak menimbulkan masalah. Itu adalah janjinya, dan itulah sebabnya dia tidak melakukan apa-apa kecuali berdiri di satu tempat. Mengingat percakapannya dengan Junho, dia bertanya kepada anak itu mengapa dia mengasosiasikan dirinya dengan seorang pembuat masalah yang sudah ditandai. Anak itu menjawab dengan pepatah yang tak lekang oleh waktu bahwa yang kuat selalu melindungi yang lemah. Dia selalu melihat Ryu Gi-um sebagai orang yang kuat secara fisik, tetapi dalam cara tertentu, siswa pindahan itu lemah dalam beradaptasi dengan sekolah. Oke, bagian yang benar-benar indah tentang urutan ini adalah bagaimana bahkan anak yang terlihat lemah secara situasional kuat dari perspektif sekolah, dan dia membantu Ryu Gi-um, yang mengalami kesulitan beradaptasi. Saya suka cara penulis menangani itu. Mari kita kembali ke pertarungan. Anak buah Janiel akhirnya melukai tangannya sendiri setelah mencoba menyerang anak kita, dan kemudian dia jatuh ke lantai saat anak kita membaliknya. Ryu Gi-um merenungkan bahwa diri lamanya yang asli juga lemah dalam beberapa hal. Anak-anak terkejut melihat orang ini melumpuhkan dua orang dalam sekejap. Mengalihkan perhatiannya ke Janiel yang penakut, dia bertanya apakah raja sudah siap untuk memberikan penampilan terbaiknya. Ketegangan membangun di tubuhnya, Janiel yang psikopat menjadi sangat gila saat dia bersiap untuk memberikan pukulannya. Hal lucu adalah, penampilan bodoh itu tidak ada artinya, karena semua yang dilakukan Ryu Gi-um sebagai respons hanyalah menggunakan jari mengusap dahi untuk mengirim orang ini terbang ke dunia selanjutnya. Bro sangat bosan sampai dia tidak bahkan melihatnya saat melakukan itu, dan menyebut Janiel menyedihkan di atasnya. Sebuah serangan verbal dan fisik sekaligus, dahi Janiel telah tumbuh sebuah telur saat dia terbaring kalah di tanah. Ryu Gi-um merasa bosan dan berpikir bahwa Janiel jelas tidak layak mendapatkan gelar raja. Sebagai gantinya, ketua kelas lebih layak menjadi pesaing. Mengingat pukulan yang dia hentikan sebelumnya, Ryu Gi-um memahami bahwa orang ini mencoba menahan kekuatannya pada tingkat yang tak terbayangkan. Park Min-wook adalah target yang mereka cari, orang yang membocorkan jejak martial Chi. Meluapkan kemarahan yang kuat terhadap siswa baru itu, Min-wook mempertanyakan apa yang dia sembunyikan. Tidak ada siswa yang bisa menafsirkan percakapan mereka. Tapi dari lihatannya, Ryu Gi-um telah menyebabkan masalah.
Melihat kekacauan, Duel datang untuk melihat Janiel dan anak buahnya tergeletak tak berdaya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan melihat ketua kelas sedang mengobrol dengannya. Cowok kita melihat sekeliling untuk menemui tatapannya dan hanya berjalan melewatinya. Di adegan berikutnya setelah kelas, Sion dan Dula membahas betapa menariknya seorang cowok seperti dia untuk bersekolah di sini. Tapi mereka senang karena dengan cowok seperti dia di sekitar, keselamatan mereka terjamin. Janiel sekarang terlihat seperti bodoh, tapi orang ini masih belum selesai dan ingin mengambil kendali dunianya lagi. Sion mencatat bahwa Ryugi tampak berbeda. Seperti ada daya tarik alami yang membuat orang merasa aman dan mendekat. Ternyata, cewek ini suka sama dia dan ingin mendekatinya, tanpa tahu bahwa Ryugi sebenarnya manajernya. Nah, karena dia tidak punya pilihan dalam situasi ini, gadis kita mengaku yang sebenarnya, yang mengguncang dunia Sion, dan dia berjanji untuk menjaga rahasianya. Dula senang dia memberitahu informasi ini lebih awal. Juga, jelas bahwa manajernya yang baru tidak punya pengalaman kerja, dan begitu juga dengan calon selebriti, jadi ini pasangan yang pas. Di surga, Sion mengakui bahwa setidaknya Ryugi terlihat lebih bisa diandalkan daripada manajer manapun yang dia miliki. Sedangkan untuk anak kita, dia mengingat pembicaraan yang dia lakukan dengan ketua kelas. Minguk menolak menjawab pertanyaan apapun sampai anak kita menyebutkan Qigong. Minguk sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Ini mengonfirmasi satu hal, yaitu bahkan Minguk tidak mengetahui tentang kekuatannya. Dia sebenarnya mengayunkan tinjunya seperti biasa, tidak menyadari bahwa dia memiliki begitu banyak kekuatan di belakangnya. Minguk mulai merasa tegang karena tuduhan aneh tersebut, dan begitulah percakapan mereka terputus. Ryugi dengan jelas mengingat energinya dari pukulan itu, muncul. Kenal baginya dalam beberapa cara. Bagaimanapun, Ryugi sedang dihukum karena membuat banyak masalah di hari pertamanya. Mereka ingin memanggil walinya dan menempatkannya dalam masalah karena itu. Sebagai tanggapan, siswa yang tidak takut itu hanya memanggil instruktur sebagai orang yang memalukan, dan segera, para yang disebut wali melangkah masuk ke sekolah, yang terungkap adalah Direktur Layanan Intelijen Nasional dan anak buahnya. Bayangkan memiliki direktur sialan sebagai wakilmu untuk rapat sekolah. Bro pasti merasa tak terhentikan. Bagaimanapun, karena sekolah ini didanai oleh pemerintah, mereka cukup kecewa dengan cara mereka menangani hal-hal di sini. Dia juga memberitahu Ryugi untuk menyerahkan sisanya kepadanya, yang hanya semakin membangkitkan rasa ingin tahu instruktur. Dan dengan itu, masalahnya terselesaikan. Di adegan berikutnya, kita melihat penjahat favorit kita lagi. Dia membawa Ryugi apa yang dimintanya. Itu adalah berkas semua catatan tentang Minguk, termasuk setiap informasi tentang dirinya. Dari temuan khususnya, dia menyadari bahwa dia adalah anak biasa jika ada. Minguk hanya memiliki semangat kuat untuk sekolah atau setidaknya tampaknya begitu. Selain itu, Qigong tidak mungkin diwariskan dari anggota keluarganya, karena anak itu bahkan tidak memiliki orang tua, hanya seorang kakak laki-laki. Penyidikan lebih sulit dari yang dia kira. Jadi dia bertanya-tanya apakah ketua kelas memiliki hubungan dengan anggota tim keamanan. Ini juga mengonfirmasi punahnya Qigong di era ini, meskipun tidak sepenuhnya. Meskipun dia telah mencoba mencari bukti yang baik, dia tidak mendapatkan apa yang mereka sembunyikan yang begitu penting. Minguk kembali ke rumah dan menemukan saudaranya, yang bertanya apakah ada yang terjadi di sekolah. Tapi mengabaikannya sepenuhnya, anak itu terus maju. Akhirnya, dia berbicara dan memberitahu saudaranya bahwa dia memperhatikan seseorang di sekolah yang menggunakan kekuatan yang mirip dengan mereka. Meskipun orang itu adalah siswa pindahan, dia menghancurkan para pembuli di sekolah menggunakan kekuatan yang sama. Dan juga, dia memiliki pengetahuan tentang kekuatan mereka juga, meskipun Minguk berpura-pura tidak tahu. Kakak Minguk meminta untuk mendeskripsikan penampilannya, jadi dia dengan jelas menggambarkan fisik rugum, membanggakan rambut panjang dan tubuh tinggi. Untuk kejutan Minguk, kakaknya menghilang di depannya. Dia melaporkan kepada bosnya bahwa dia telah menemukan orang yang mereka cari, dan lucunya, mereka menemukan bahwa dia adalah seorang pelajar sekolah menengah. Bosnya awalnya merasa kecewa karena apa yang terjadi, dan misi mereka gagal karena kakak Minguk tidak ada untuk memastikan mereka berhasil. Jadi untuk memastikan mereka tidak gagal kali ini, Kepala Seksi Kim ditugaskan dengan pekerjaan yang jelas. Pekerjaan yang dia sudah berniat untuk dilakukan. Ternyata, ini adalah Park Dae-han,
orang yang sama yang menghajar tim keamanannya karena kalah dalam pertarungan melawan anak kita. Setelah mengambil alih tempat itu, Rugum mengembalikan semua uang yang diambil Jineil dari siswa sebagai bagian dari pajak kelas. Sedangkan untuk raja yang dipermalukan itu, Jineil sebenarnya bertanya-tanya apakah orang ini didukung oleh presiden sehingga bisa beraksi dengan begitu berani. Juga, pada dasarnya, ini berarti Ryu Jong adalah raja baru sekolah. Mereka semua berbicara tentang betapa baiknya dia meskipun penampilannya. Setelah kelas, Junho terkesan bahwa dengan keberadaannya saja, dia bisa mengembalikan sekolah ke tempat yang suci. Junho senang untuk membantunya dengan segala sesuatu. Pertanyaan tentang kehidupan sekolahnya mulai sekarang. Tapi Ryugum melihat Mungik tidak jauh dan menyatakan bahwa dia akan menemukan jawabannya darinya. Minguk menjelaskan proses memilah dan membuang sampah. Ryujong menganggap itu permainan yang tidak perlu sementara ketua kelas mempertanyakan identitas murid pindahan misterius. Terutama karena saudaranya menghilang seketika setelah pertemuan itu, Minguk curiga bahwa dia mungkin berusaha mendekatinya. Tapi dengan kejut, Ryugum menyatakan bahwa dia baik-baik saja belajar sisanya sendiri. Selain itu, dia membuatnya terdengar seolah-olah mereka akan bertarung di sini dan sekarang. Minguk sangat waspada dan pada saat itu, anak kita meraih tangan. Bahu, dia siap untuk menyerang. Tapi kemudian dia menyadari bahwa sebenarnya Dula yang datang untuk menemui mereka. Dia juga cukup curiga dengan percakapan rahasia mereka akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, mereka menjelaskan bagaimana Minguk mengajari cara mengurutkan barang. Dul menunjukkan bahwa lucu bagaimana ketiga dari mereka adalah mahasiswa penerimaan khusus. Dia pikir itu ide yang bagus bagi keduanya untuk berteman satu sama lain karena mereka tidak memiliki siapa-siapa untuk diandalkan. Adegan berpindah ke Ryujong dan Dula berbincang dengan bos perusahaan. Mereka dipanggil secara mendadak untuk mengungkapkan peluang mengejutkan. Bro melihat mereka dengan ekspresi ketakutan total seolah-olah dia akan mati, dan menjelaskan bahwa mereka telah diberikan tugas untuk bekerja. Seorang junior yang dia kenal sedang membuat drama webnya sendiri dan karena membutuhkan peran mahasiswa, itu sangat cocok untuk Dul. Sayangnya, tempatnya agak jauh dari sini jadi manajernya harus menyetir. Tapi tentu saja, anak kita tidak tahu bagaimana cara menyetir. Dia diberi kunci tetapi tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Ryujong yang bingung sebenarnya berpikir bahwa mereka akan naik kunci, yang menurutku sangat lucu. Dia memberitahu bosnya bahwa dia adalah orang yang tidak biasa di sekolah mereka. Dan itu tampaknya adalah hal yang buruk karena mereka belum menandatangani kontrak yang tepat untuk membuatnya menjadi manajer. Dul menyarankan agar mereka berangkat segera. Jadi bos mereka mengizinkan mereka akses ke kartunya, memungkinkan mereka untuk mengurus pengeluaran mereka. Tapi gadis ini, Dul di sini bersenang-senang, mengabaikan peringatan bosnya untuk menghabiskan sedikit. Dia mengingatkan Ryujong bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa padanya setelah makan 5 roti sendirian. Beralih topik, dia menunjukkan bahwa dia dekat dengan Minguk, yang benar karena mereka berdua adalah siswa penerimaan khusus yang saling mengenal sejak kelas 1. Penerimaan khusus seharusnya menjadi istilah untuk siswa yang kesulitan finansial untuk masuk. Meskipun itu merupakan privilege untuk masuk ke sekolah, itu menjanjikan mereka kehidupan yang sulit. Ketua kelas adalah seorang yang tangguh. Pria itu, dan dia dipengaruhi oleh saudaranya yang bekerja di bidang keamanan. Tapi Dul sedikit kesal karena dia bertanya tentang pria lain dan bukan tentang dirinya. Ryujong berpura-pura tidur, padahal sebenarnya dia sangat fokus pada kata keamanan. Setibanya di lokasi produksi, Ryujong belajar bahwa Dul sebenarnya tidak ingin dia mengikutinya karena itu akan menarik perhatian yang terlalu banyak. Sebagai gantinya, dia menyuruhnya untuk pergi dan istirahat di bus kru film. Dan itu yang dia lakukan, duduk dengan sabar, mengumpulkan pikirannya tentang orang-orang keamanan yang dia lawan dulu, yang berarti Minguk pasti berbohong padanya. Dan saudaranya Dehan juga sosok yang mencurigakan. Dan tebak apa yang terjadi? Sekelompok orang berpakaian jas yang terlihat seperti badut muncul untuk menemuinya di bus. Anak kita senang karena dia akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu Dehan hari ini. Ryu Geong menyatakan bahwa dia tidak akan menghancurkan mereka jika mereka hanya menjawab beberapa pertanyaan. Dimulai dengan yang pertama, yaitu dia bertanya tentang target utama mereka. Karena mereka diam tentang itu, dia mengajukan pertanyaan kedua, menanyakan tentang pria yang dikenal sebagai Park Dehan. Orang yang bertanggung jawab atas tim langsung maju untuk menyerang Ryujong. Meskipun dia melayangkan pukulan,
tinjunya ditangkap dengan santai tanpa anak kita bahkan perlu berdiri. Orang itu hanya memblokir serangan dengan mudah. Tetapi itulah yang tepat. Musuh sedang menunggu saat dia mengeluarkan energi Qi yang sangat besar dan melepaskan serangan tingkat tinggi di ruang yang sempit. Bahkan para anak buahnya berpikir bahwa ini akan membunuh Ryu Geong saat pemimpin tim keamanan mencoba melancarkan pukulan lain, hanya untuk terjatuh ke samping wajahnya dan pingsan. Ryu Geong telah melengkapi dirinya dengan senjata yang cukup berguna, percaya bahwa itu seharusnya menjadi senjata yang lebih baik daripada tinjunya. Sisa teman-teman yang lain di sini melepas jaket mereka seolah itu akan berpengaruh. Yang pertama bergegas untuk menyerang, sementara Ryu Geong mengamati bahwa Qigong mereka muncul sebagai respons terhadap pemicu tertentu. Dia di sini mengalahkan mereka sementara juga mengumpulkan pikirannya, membandingkannya dengan situasi Minguk. Namun, dibandingkan dengan Qigong yang ia alami di era sebelumnya, yang ini terasa seperti salinan murahan tanpa nilai. Itulah sebabnya ia dengan santai menghancurkan para penjahat ini tanpa merasa kesulitan. Dan dengan semua pria yang sudah dikalahkan, Bro dengan santai menempatkan mereka di kursi, membuatnya terlihat seperti mereka sedang tidur. Meskipun ia mengamati mereka lemah dalam Qigong, hal yang sama tidak berlaku untuk pria yang mendekati Bas. Ryu Geong keluar dari Bas untuk menghadapi pria yang mengenakan setelan hitam yang rapi. Dehan benar-benar tidak terkesan bahwa timnya hancur dalam waktu kurang dari 1 menit. Ryu Geong langsung mengkonfirmasi identitas Park Dehan, dan bersiaplah untuk kejutan plot. Anak kita sendiri mengungkapkan bahwa dia adalah nenek moyang keluarga mereka. Mendengar kata nenek moyang keluar dari mulut targetnya, Dehan tidak bisa menahan tawa keras. Dia menganggap itu jawaban yang konyol, sementara anak kita memberitahunya bahwa dia sebenarnya tahu tentang adik laki-lakinya, Minguk. Nama itu saja membuat Dehan memukul pipa ke arah kepala anak kita. Dan hanya setelah itu dia bertanya tentang identitas Ryu Jong. Untungnya, Ryu Jong menangkap pipa itu dan bertanya-tanya apakah Dehan benar-benar ingin tahu itu karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama di sini. Memutuskan untuk melanjutkan pertarungan ini di lokasi lain, mereka pindah ke taman yang terpencil. Mencoba merasa nyaman, Dehan serius dengan seberapa banyak Qi yang ia lepaskan. Saat ini dia mencari jawaban. Tapi jawaban itu hanya akan muncul jika dan hanya jika Ryu Jong dikalahkan. Karena mereka berdua penasaran, pemenang mengambil semuanya dan yang kalah harus tunduk. Dehan sudah bosan diperlakukan tanpa rasa hormat dan meluncur untuk menyerangnya. Serangan itu berhasil dan mendorong Ryu Jong mundur cukup jauh. Dehan agak terkesan bahwa kecepatan tidak manusiawinya dapat dihadapi oleh musuh seperti ini. Begitu terkesannya sampai dia benar-benar memuji kemampuan Ryu Jong. Tapi pertempuran ini belum berakhir. Saat Dehan dengan cermat menggunakan dinding sebagai ram untuk turun dengan tendangan udara yang kuat. Dehan menyadari bahwa lawannya membaca gerakannya seperti buku. Jadi itu menimbulkan kekhawatiran apakah dia benar-benar menghadapi kekuatan alam. Meskipun identitasnya tetap misteri, Dehan cukup pintar untuk menganggap kemampuan Ryu Jong mungkin lebih tinggi bahkan dari miliknya sendiri. Menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan sepenuhnya kekuatan Qigongnya, dia mengambil sikap yang mengejutkan anak kita. Itu adalah Tiger Fist diam, dan serangan ini menghasilkan tekanan yang sangat besar meskipun setelah diblok oleh Ryu Jong. Mengikuti dengan serangan kedua, Dehan menyerang lawannya dalam kemarahan dan mencoba melancarkan pukulan ketiga. Meskipun Ryu Jong menghindari serangan ini, tekanan tersebut benar-benar menghancurkan sekelompok pohon di taman. Dengan mencoba melanjutkan urutan pukulan keempat, ia berusaha membebani Ryu Jong dengan pukulan akhir yang definitif. Tetapi mengejutkan Dehan, lawannya tidak terlihat dimanapun. Silent Tiger Fist sebenarnya adalah serangan yang memerlukan elemen wajib untuk menyelesaikannya. Dan Ryu Jong menunjukkan elemen ketenangan total, menyamarkan keberadaannya seperti predator diam yang siap menghancurkan mangsanya dari titik butanya. Ia mengkritik penanganan Qigong Dehan yang tidak efisien, dan menunjukkan bahwa dia bisa saja mengakhiri Dehan dalam sekejap. Urutan pertama saja dari Ryu Jong sudah cukup untuk membuat Dehan terlempar jauh hingga tanah retak akibat tekanan. Jelas hari itu bahwa keterampilan mereka jauh berbeda. Ryu Jong mengungkapkan bahwa dia bahkan tidak menggunakan urutan pukulan penuh. Di adegan berikutnya, Dulus terkejut karena mereka mendapatkan kendaraan pengawal pribadi bukannya Bas dalam perjalanan kembali. Gadis itu tidak tahu apa yang dia lewatkan. Pagi berikutnya, anak kita menamparkan Dehan untuk membangunkannya. Mereka sudah kembali di rumah saudara-saudara itu,
tetapi Minguk sepertinya tidak ada di sekitar. Dehan bahkan tidak ingat pingsan, tetapi sebagai pria terhormat, dia siap untuk menepati janjinya untuk menyatakan informasi yang diinginkan. Ryujong menjelaskan bahwa dia telah mengkonfirmasi banyak fakta sendiri. Yang pertama adalah bahwa tubuh Dehan tidak memiliki qigong secara alami. Ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana seseorang sepertinya bisa memunculkan kekuatannya, hingga dia menemukan sesuatu di rumah mereka. Itu adalah sekumpulan pil. Bentuknya berbeda dari yang digunakan di masa lalu, tetapi penggunaannya sama. Tujuannya adalah untuk menanamkan qigong ke dalam tubuh seseorang, yang menunjukkan mengapa kedua saudara Park memiliki kekuatan seperti itu. Ryujong memahami bahwa tidak ada dari mereka yang mengetahui tentang yang paling penting. Sebagian dari pil. Dehan bersemangat dengan informasi baru ini dan meminta agar dijelaskan dengan kata-kata yang sederhana. Singkatnya, anak kita mengejutkannya dengan menyatakan bahwa mereka berdua bisa mati jika terus seperti ini. Dehan tidak ingin mempercayai kata-kata yang konyol ini dan mulai berteriak karena takut dan marah. Dia tidak mengerti maksud Ryujong, sampai pria itu memberinya nasihat yang jelas. Jika dia benar-benar menghargai adiknya, dia harus menjauhi orang-orang korup itu. Tiba-tiba keduanya merasakan tekanan besar yang datang dari pintu. Itu adalah perasaan yang berbeda dari yang lain, membuat Dehan membesar karena ketakutan. Para reporter sudah menunggu antrean untuk mewawancarai kedatangan selebriti dunia, Yo Yeonwoo. Yeonwoo tertarik menemukan Eun-hye di sekitar. Dia menyapanya dengan ramah, sementara dia berkomentar betapa cantiknya dia. Tiba-tiba dunia terhenti saat Do Budget di sini menjebak mereka dalam sebuah penghalang. Dia menggenggamnya di leher, mempertanyakan bagaimana dia masih hidup. Eun-hye berada dalam situasi yang sangat sulit, sementara Yeonwoo memerintahkan dia untuk melepas blazernya. Eun-hye sebenarnya terkejut bahwa Yeonwoo mampu memperhatikan kondisi penyembuhannya. Meskipun dia sudah merawat energi Ryujong dari tubuhnya, Yeonwoo memandangnya dengan hati-hati sementara dia bertanya-tanya bagaimana itu mungkin. Melihatnya dengan transparansi seperti itu, memahami bahwa dia sudah menderita lebih dari cukup, dia decides untuk membantunya. Alih-alih meningkatkan infeksi, dia justru menyembuhkannya dengan energi dalamnya sendiri. Kemudian, dia mencoba untuk mendapatkan kepercayaannya dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah berniat untuk meninggalkannya, tetapi dia benar-benar terkejut dengan ekspresi mengerikan yang ada di wajahnya. Ya, itu karena saat ini dia merasakan tingkat rasa sakit yang gila di dalam tubuhnya sementara Yeonwoo mengeluarkan senyum manipulatif. Para reporter bahkan tidak tahu kemana model itu menghilang berkat perisai yang dia buat, dan mereka berdua pergi dari tempat kejadian. Di dalam adegan berikutnya, kita melihat Dehan mencerna kata-kata yang dia tinggalkan. Keadaannya akan mengarah pada kematiannya, yang menjelaskan mengapa dia merasa seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah organisasi yang dia hadapi sengaja menyembunyikan detail ini. Dehan juga memiliki keraguan apakah dia harus mempercayai Ryujong. Minguk kembali dari sekolah dan disambut oleh kakaknya, yang masih berusaha bertahan dengan melakukan apapun yang bisa dia lakukan demi adik kecilnya. Saat Minguk menyikat gigi, dia dengan lucu memberitahu kakaknya untuk tidak melihat tubuhnya seperti orang mesum. Dehan dengan terkejut memberitahunya bahwa mereka tidak akan menggunakan pil lagi, karena perusahaan menghentikan obat-obatan dan membatasi penggunaannya hanya untuk anggota organisasi untuk saat ini. Berita ini tampaknya mengerikan bagi Minguk, yang ingin menggunakan kekuatan mereka untuk evaluasi penting. Namun, Dehan tidak bisa mengambil risiko buta lagi. Tiba-tiba, Minguk mulai berdarah dari hidungnya, menandakan sesuatu yang mengerikan di depan akibat dari pil-pil tersebut. Dehan khawatir dan sangat marah padanya karena tidak menjaga kesehatan. Minguk tidak mengerti dia hari ini dan bertanya-tanya apa yang membuatnya kehilangan kesabaran. Lagi pula, siswa cenderung mengalami mimisan dari waktu ke waktu. Adegan beralih ke bos organisasi CK Shield, siapa yang sedang makan malam dan menikmati tampilan baru dari produk terbaru mereka. Formula ini lebih kuat dari yang sebelumnya, memungkinkan hasil yang lebih baik. Untuk pengujian yang tepat, mereka memiliki staf yang sangat terampil. Namun, staf yang terampil itu benar-benar dihancurkan oleh seorang pria yang berada dalam alat bantu hidup. Ini adalah kekuatan pil qigong. Dan dengan itu, nilai perusahaan mereka hanya akan melambung tinggi dengan lebih banyak janji dari produk mereka. Juga, pria ini adalah Cha Ji-yeonil, direktur perusahaan. Juga, Dae-hyun adalah bagian dari pertemuan ini, dan dia terkejut melihat hasilnya. Tubuh direktur tampaknya pulih dengan stabil,
dan penjualan mereka terus melihat peningkatan yang stabil. Penjual semakin ingin banyak pil ini karena efek transformasionalnya instan dengan satu dosis. Ini adalah jenis produk yang akan menjadi populer di bidang medis, dan mereka menyebutnya suntikan vitamin untuk sekarang. Segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Bos organisasi memanggil Dehan untuk menangkap laporan tentang orang yang dia targetkan. Malang Dehan hanya mengingat dirinya dihancurkan sebagai hasil dari pertarungan itu, dan jadi diam. Tetapi karena dia tidak bisa mengatakan itu untuk menyelamatkan hidupnya, Dehan menyatakan bahwa dia mengurus pria itu secara pribadi. Setidaknya alasan ini akan memberinya sedikit waktu. Bosnya mengatakan untuk kembali ke posisinya. Saat adegan beralih ke adik laki-lakinya, Minguk mulai kesal melihat Ryujin mengikutinya sepanjang hari. Tapi anak kita cukup pintar dan menganggap ini sebagai kebetulan belaka dan tidak lebih. Sebenarnya, dia sudah mengawasi Minguk tetapi belakangan ini belum melihat jejak Chi sama sekali. Perhatian Ryujin terfokus keluar ketika dia melihat Jin Yul memukuli Junho lagi. Dia menghukum anak kecil itu untuk apa yang dilakukan Ryujin padanya. Junho dilempar ke tanah dan diingatkan pada realita bahwa dia akan selalu menjadi bagian dari hal itu. Anak buahnya memandang bos mereka yang sedang menginjak Junho ke tanah. Sampai Dul datang, menghentikan mereka. Kering karena mereka mengira itu benar-benar Ryujin. Berbalik untuk menatapnya, Jin Yul mendekatinya, siap untuk memukulnya. Dan ya, itu basically kesalahan terbesarnya, karena itu membuat Ryujin langsung datang dan menghentikannya. Cowok itu sangat takut pada anak kita sampai dia pergi tanpa melihat ke belakang. Ryujin mengatakan pada Dul bahwa dia terlalu ceroboh barusan, dan dia juga tidak bisa mengerti mengapa dia terus-menerus menjadi korban nasib buruk dan hal-hal berbahaya. Juga, dia merasa ada perubahan prioritas setelah menemukan pil-pil itu. Hal-hal yang lebih penting sekarang menjadi prioritas, jadi dia tidak akan bisa memperhatikan atau menjaga. Dia seperti yang biasa dia lakukan. Tapi Ryujin juga takut kemungkinan sesuatu yang buruk mungkin terjadi saat dia tidak ada. Itulah sebabnya dia merasa kehilangan rekan kerja lamanya yang dia percayai dengan hidupnya. Dul memperingatkan Junho untuk lebih berhati-hati mulai sekarang, karena Jin Yul dan anak buahnya akan mengambil kesempatan apapun untuk mempermalukannya. Saat mereka pergi, Ryujin mencapai pencerahan. Dia mungkin bisa mempermalukan Jin Yul selamanya, membuatnya hancur tanpa perbaikan. Dan karena itu, dia meminta Junho untuk memukuli Jin Yul sendiri, yang pada dasarnya seperti mengatakan pergilah dan kalahkan Superman. Ryujin berdiri teguh di tempatnya dan percaya bahwa ini adalah jalan yang benar. Dan karena dia tidak memiliki rekan di era ini, dia bersedia membagikan kekuatannya kepada orang yang dia percayai untuk membuat yang baru.